memang kita laksanakan dalam rangka World Hearing Day 2021, yaitu dengan tema Hearing Care for All. Senang sekali kalau kita melihat betapa beragamnya kegiatan World Hearing Day tahun ini, berbagai kegiatan webinar dengan berbagai tema ya yang banyak sudah kita lihat dalam beberapa hari terakhir di bulan Maret ini. Dan tema hari ini dari Medel Indonesia dan Hear Life Hearing Care Center adalah rehabilitasi pendengaran dengan pendekatan auditory verbal therapy. Mungkin ini bukan hal baru ya bagi seluruh peserta webinar hari ini, namun pasti selalu banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari. Dan insya Allah webinar hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Tentu saja tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang kompeten di bidangnya yang hari ini sudah hadir, yaitu Dr. Rangga Rayanda Saleh, SPTHTKL, Mbak Eka Kurnia Hikmat, Master Specialist Education, LS FPT. Dan tentu saja semua peserta webinar yang sudah hadir hari ini, semoga acara hari ini bisa berjalan lancar, koneksi internetnya juga lancar sampai akhir ya, insya Allah, amin. Untuk itu tidak berpanjang kata lagi, kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar hari ini secara resmi kita buka. Selamat mengikuti webinar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Abe. Oke, Bu Dini, terima kasih atas sambutannya mewakili dari Medel Hear Life Indonesia. Dan selanjutnya kita akan foto bersama dulu ya, foto sesi 1. Nah, jadi di pembukaan ini kita foto bersama dulu. Jadi mohon untuk menyalakan kameranya masing-masing. Nanti akan dipandu oleh Ibu Yana ya. Oke, silakan dinyalakan kameranya semua. Kita mau foto bersama di sesi pertama. Mbak Yana, silakan untuk memandu. Ya, siap semuanya. Udah rapi-rapi. Oke. Siap ya. 1, 2, cheese. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, cheese. Ada 3 halaman sebentar. Oke, siap. Oh, enggak semuanya nyalain kamera nih kayaknya. Oke. Dinyalakan kameranya. Siap, sekali lagi. 1, 2, cheese. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yana. Kelihatannya tadi wajahnya sumringah semua nih, ceria-ceria semua nih. Semoga segar semua dan ilmunya masuk ya. Amin. Oke, sekarang kita mulai pada inti acara ya. Nanti ada 2 sesi. Pembicaranya yang pertama adalah Dr. Rangga Rayandra, spesialis THTKL. Tentunya banyak peserta yang menunggu-nunggu nih sama Dr. Rangga ini. Dan nanti sesi yang kedua, pembicaranya oleh Ibu Eka Kurnia Hikmat, terapis bersertifikat internasional pertama di Indonesia ya, dan ini juga menjadi modal penting untuk perkembangan di dunia pendengaran terutama di Indonesia ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya ke pemateri pertama. Kurang lebih durasinya 30 menit. Nanti sekalian Dr. Rangga memperkenalkan diri ya. Kepada beliau Dr. Rangga hadir pada pagi hari ini di acara webinar yang diadakan oleh Medel dalam rangka World Hearing Day mengenai pelaksanaan rehabilitasi pendengaran dengan pendekatan FET. Jadi saya diberi tugas untuk mungkin memberikan sharing terlebih dahulu mengenai gangguan pendengaran pada anak. Jadi
sebelum kita melakukan rehabilitasi dengan pendekatan EVT, tentunya kita harus menyadari dulu bahwa ada masalah gangguan pendengaran pada keluarga kita atau pada anak kita. Jadi mungkin saya akan banyak berbicara mengenai bagaimana sih kita bisa mendengar gitu ya, bagaimana fisiologi seorang manusia bisa mendengar, kemudian bagaimana kita bisa mengenali gangguan pendengaran, dan juga tata laksana untuk habilitasi pendengarannya itu sendiri sebelum dilakukan terapi. Saya sudah perkenalkan, nama saya Dr. Angga Rendra Saleh, saya spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher yang bekerja di Divisi Otologi Departemen Telinga Hidung Tenggorok bedah kepala leher RSCM FKUI. Jadi bagaimana sih kita bisa mendengar? Kita tahu bahwa kita mendengar menggunakan telinga, tapi apakah sebenarnya telinga kita yang mendengar? Sekarang kita lihat. Telinga kita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, yang kita tahu ada daun telinga, itu termasuk telinga luar. Kemudian telinga tengah, dan juga telinga dalam, jadi dibagi menjadi 3. Yang Bapak Ibu bisa lihat dari kasat mata itu hanyalah sedikit sekali dari bagian telinga kita. Sebenarnya telinga kita itu adalah suatu struktur yang sangat kompleks. Nah, yang kita lihat mungkin hanya daun telinga dan mungkin liang telinga, itu yang kita bisa lihat ya. Nah, tapi sebenarnya di dalam itu ada gendang telinga, ada tulang-tulang pendengaran, ya. Kemudian juga ada koklea atau rumah siput. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendengar itu adalah dengan suara yang masuk ditangkap oleh daun telinga, kemudian diteruskan ke dalam liang telinga. Energi getaran suara yang masuk akan menggetarkan gendang telinga. Dan kalau gendang telinga ini bergetar, artinya dia akan bergerak, dia juga akan menggerakkan tulang-tulang pendengaran ini. Rangkaian tulang pendengaran kemudian akan menggerakkan atau menggetarkan cairan yang ada di dalam koklea atau rumah siput. Nah, apakah dengan itu terjadi kita sudah bisa mendengar? Rupanya belum. Setelah terjadi pergetaran di dalam cairan rumah siput, akan terjadi bangkitan listrik. Listrik itu akan diteruskan ke pusat pendengaran di otak. Artinya, sebenarnya kita mendengar menggunakan otak, bukan telinga. Jadi telinga itu hanya organ yang menangkap bunyinya saja dan merubah energi bunyi, energi getaran menjadi energi listrik yang bisa dimengerti oleh otak. Jadi, untuk bisa melihat fungsi pendengaran seseorang, tidak cukup hanya melihat dari telinganya saja, tapi juga kita harus melihat bagaimana fungsi otaknya. Apakah fungsi otaknya baik, apakah ada kelainan di otak yang juga akan mengganggu fungsi pendengarannya. Jadi kita lihat dari mulai tadi telinga luar, telinga tengah, kemudian secara khusus telinga dalam di kokleanya, dan juga dari saraf yang menghubungkan antara koklea dengan batang otak, dan kemudian juga dilanjutkan kembali ke pusat pendengaran di otak di kepala. Nah, sekarang apa sih yang kita bisa lihat gitu ya? Apakah tanda-tanda anak kita tidak bisa mendengar? Yang pertama, yang paling mudah ya adalah kita bisa lihat bahwa tidak ada respon terhadap bunyi yang keras. Selain itu juga seringkali karena anak ini mengalami gangguan pendengaran, maka akan terjadi juga keterlambatan bicara. Ya, karena seorang anak tidak mungkin bisa belajar bicara tanpa fungsi pendengaran yang baik atau yang optimal. Nah, beberapa yang kita harus curigai seorang anak menderita gangguan pendengaran adalah jika memiliki faktor risiko. Antara lain adalah riwayat kuning, kemudian infeksi pada saat ibunya hamil, ya, infeksi TORCH terutama, dan juga berat badan lahir yang rendah. Sebenarnya ada banyak lagi faktor-faktor lain, tapi ini yang paling sering. Kemudian, kita juga harus ingat bahwa angka kejadian gangguan pendengaran sejak lahir itu adalah 1-3 per 1000 kelahiran. Jadi, kita harus berhati-hati. Apakah anak kita ini termasuk yang mengalami gangguan pendengaran atau tidak? Nah, tapi apakah kita mau menunggu sampai anak ini baru seharusnya bisa berbicara, itu usia kira-kira 1 tahun atau 12 bulan ya? Apakah kita mau menunggu sampai 12 bulan untuk mengetahui apakah anak kita mengalami gangguan pendengaran atau tidak? Tentunya sebaiknya tidak, karena apabila sudah terjadi keterlambatan bicara, maka sebenarnya sudah ada sedikit keterlambatan pada tumbuh kembang si anak tersebut. Itulah mengapa penting untuk kita melakukan
screening pendengaran pada seluruh anak yang lahir dengan menggunakan OAE dan juga penggunaan BERA screening. Apabila terjadi gangguan pada screening atau terjadi kecurigaan gangguan pendengaran pada screening, kita lanjutkan dengan pemeriksaan diagnostik yang lengkap untuk bisa memastikan fungsi pendengaran si anak tadi dengan OAE, BERA, atau ASSR. Di sini kita lihat timeline-nya, bahwa screening seorang bayi yang baru lahir sudah harus dilakukan pada usia 1 bulan, sedangkan apabila terjadi gangguan pendengaran sudah harus terdiagnosis pada saat usia 3 bulan. Oleh karena itu akan sangat terlambat, tadi kita kembali ke yang sebelumnya, akan sangat terlambat kalau kita menunggu anak tadi tidak bisa bicara. Gitu. Itu sebenarnya sudah terlambat. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya anak kita mengalami gangguan pendengaran? Tentunya ini adalah suatu kejadian atau suatu berita yang sama-sama kita tidak harapkan. Kita semua pasti mau anak kita sehat ya dan juga tidak kekurangan apapun. Tapi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mengalami anak dengan gangguan pendengaran? Tidak ada lain dan tidak ada jalan lain adalah dengan melakukan habilitasi sejak dini. Tadi sudah terdiagnosis di usia 3 bulan dan sudah harus terhabilitasi sebelum usia 6 bulan. Nah, apakah langsung dihabilitasi dengan terapi? Tentunya tidak. Kenapa? Karena dengan terapi, anak ini harus punya sensorik yang baik dulu. Jadi, tanpa ada sensorik yang baik, terapi tidak akan efektif. Nah, metode untuk habilitasi tadi adalah ada 2 cara, yaitu dengan alat bantu dengar dan juga tadi dengan terapi. Jadi, dan ini kedua metode ini harus berjalan secara simultan. Jadi, hanya alat bantu dengar tanpa terapi tidak akan berarti apa-apa. Namun juga terapi tanpa alat bantu dengar juga tidak akan efektif. Oleh karena itu, kedua metode ini harus dijalankan secara simultan. Nah, alat bantu dengar itu sendiri juga bervariasi. Ada alat bantu dengar yang konvensional, namun ada juga alat bantu dengar yang implan. Apa bedanya? Pada alat bantu dengar yang konvensional, metode habilitasinya adalah dengan mengamplifikasi bunyi sehingga anak yang tadi gangguan pendengaran, yang ambang dengarnya jauh di bawah orang yang tanpa gangguan pendengaran, bisa mendapatkan sensornya bisa menangkap bunyi atau bisa menangkap percakapan dari luar. Itu dengan metode amplifikasi. Namun pada beberapa kondisi di mana ambang dengarnya ini sangat rendah gitu ya, sangat berat gangguan pendengarannya, maka alat bantu dengar konvensional dengan metode amplifikasi ini tidak bisa memberikan manfaat yang optimal. Oleh karena itu ada alternatif lain, yaitu dengan menggunakan alat bantu dengar implan. Jadi sebenarnya implan itu bukan metode untuk mengobati ya, bukan untuk mengobati gangguan pendengarannya, tidak mengobati kokleanya, namun juga sebenarnya sama-sama alat bantu dengar, hanya metodenya yang berbeda. Dia ditanam dan kemudian juga dia memberikan rangsangan listrik langsung ke dalam rumah siput. Tadi kita tahu rumah siput dia mengubah energi getaran menjadi energi listrik. Nah, jadi si implan koklea ini dia memberikan langsung stimulasi listrik ke dalam koklea sehingga bisa diteruskan oleh saraf pendengaran. Jadi sedikit berbeda cara kerjanya, tapi sama-sama sebenarnya adalah alat bantu dengar. Nah, implan koklea sendiri ini cara kerjanya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya akan skip saja. Namun yang penting adalah timing, kapan kita melakukan habilitasi baik dengan alat bantu dengar maupun implan. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian yang sudah banyak dilakukan, tujuan dari kita melakukan habilitasi adalah kemampuan berbahasa, persepsi kata, dan juga kemampuan psikososial. Nah, dan kemampuan-kemampuan ini akan sangat dipengaruhi oleh usia pemasangan implan, ya, di mana kita tahu kalau kita semakin cepat kita lakukan intervensi, maka hasilnya juga akan semakin baik. Kemudian juga kita harus berhati-hati ada tidaknya kelainan lain atau komorbid yang lain. Apakah misalnya anak ini mengalami gangguan sindromik gitu ya, atau apakah ada gangguan perkembangan yang lain di motoriknya, atau motorik kasar, motorik halus, dan juga lain-lain. Kemudian juga tentunya kepatuhan dari pengguna implan tadi terhadap program habilitasi pasca implan, yaitu terapinya tadi.
Jadi lagi-lagi saya tekankan bahwa untuk bisa mendapatkan tadi kemampuan berbahasa, persepsi kata, dan kemampuan psikososial yang baik, tidak hanya habilitasi dengan alat dengar yang harus dilakukan sejak sedini mungkin, tapi juga harus dilakukan terapi yang simultan dan juga compliance baik gitu. Jadi terapinya harus berjalan terus-menerus. Nah, sedikit tahapan mengenai implantasi cochlear karena ini sedikit berbeda dengan alat bantu dengar. Kalau alat bantu dengar kan dia alat bantu dengar konvensional kan dia tinggal ditempel saja, kemudian dilakukan fitting dan juga kemudian bisa lanjut ke terapi. Tapi kalau untuk implan cochlear sedikit berbeda karena dia harus melalui tahapan kandidasi terlebih dahulu dan juga tahapan operasi. Kandidasinya baik secara audiologis, radiologis maupun evaluasi tumbuh kembang dan juga operasinya itu sendiri sebelumnya harus diimunisasi karena operasi ini memiliki resiko infeksi ke sistem saraf pusat. Setelah itu baru dilakukan habilitasi dengan mapping dan juga AVT. Jadi pemeriksaan audiologi dan radiologi tadi kita sudah sebut bahwa untuk diagnostiknya kita gunakan BERA, ASSR, dan juga OAE. Sedangkan untuk radiologinya kita lakukan pemeriksaan CT scan dan juga MRI cochlear. Nah, siapa saja pasien-pasien yang memiliki manfaat dari implantasi cochlear, yaitu adalah pasien-pasien dengan gangguan pendengaran sensorineural atau tipe saraf ya, derajat sangat berat, biasanya bilateral. Ada beberapa pasien yang tidak bisa dilakukan implantasi cochlear, antara lain pasien-pasien dengan kelainan telinga dalam di mana rumah siputnya tidak terbentuk atau saraf pendengarannya yang tidak terbentuk. Atau ada kelainan di otak, tadi kita sudah bahas bahwa sebenarnya kita mendengar dengan menggunakan otak. Jadi kalau otaknya ada atrofi, ada masalah gitu ya, ada infeksi misalnya di otak sehingga implan tidak akan bisa memberikan manfaat atau gangguan mental yang berat. Oke, kemudian ini sedikit aja mengenai operasinya. Kita lakukan sayatan pada kulit di belakang daun telinga. Ini adalah untuk memasang implan tadi. Jadi sayatannya sangat kecil dan dia di belakang daun telinga sehingga tidak akan terlihat pada saat pasca operasinya. Nah, implan ini dimasukkan ke dalam rumah siput ya. Ini kira-kira seperti ini gambarannya pada saat implan masuk. Ini elektrodenya akan masuk mengikuti alur dari lengkungan si rumah siput tadi. Dan ini di dinding-dinding rumah siput ini ada saraf-saraf pendengaran. Ada ujung-ujung dari saraf pendengaran yang kita sebut dengan outer hair cells. Nah, itu yang akan menangkap sinyal listrik dari si elektroda tadi. Jadi ini sangat kecil, ini karena dipakai mikroskop ya, jadi kelihatannya seperti besar, tapi sebenarnya sangat kecil. Nah, setelah operasi, anak bisa pulang dengan perban seperti ini, dan nanti juga setelah operasinya, lukanya akan sangat samar, sehingga tidak terlihat. Namun ada akan teraba ya benjolan implan tempat kita menanamnya. Nah, kemudian habilitasi, nanti mungkin akan lebih banyak dibahas oleh Mbak Eka ya. Jadi switch on, jadi implan dinyalakan biasanya 2 minggu setelah operasi, dan kemudian kita lakukan mapping dan juga tentunya dengan AVT. Nanti AVT akan ada feedback yang akan juga mempengaruhi mappingnya. Nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan pada pembicara selanjutnya. Sebagai kesimpulan, jadi implan cochlear ini merupakan salah satu solusi pada anak dengan gangguan pendengaran saraf derajat sangat berat yang tidak mendapatkan manfaat dengan alat bantu dengar yang konvensional. Namun proses ini membutuhkan serangkaian pemeriksaan yang cukup panjang dan juga kolaborasi antara dokter, orang tua pasien, dan juga terapis. Dan untuk mengatasi gangguan pendengaran ini sebenarnya kunci utamanya adalah deteksi dini dan juga intervensi dini. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dokter Rangga, terima kasih atas penyampaiannya. Saya kira cukup menarik ya untuk materi yang tadi dibahas. Untuk pertanyaan yang sudah muncul, nanti kita sampaikan di akhir ini ya, akhir sesi ya. Jadi setelah pembicara semuanya selesai, baru nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk disampaikan kepada para pembicara. Oke, terima kasih Dokter Angga atas materinya. Selanjutnya kita ke sesi kedua ya, pembicara dengan Ibu Eka. Oh ya, sebelumnya buat peserta yang bertanya dan aktif ya, tentu kita harapkan, dan nanti akan ada door prize. Jadi buat peserta yang aktif akan berkesempatan mendapatkan door prize dari kita.
Oke ya, jadi silakan yang ada pertanyaan terus saja di kolom chat yang ada di Zoom. Selanjutnya kepada Ibu Eka ya sebagai pemateri kedua yang akan membahas detail tentang dunia EVT. Kepada beliau Ibu Eka kami persilahkan. Terima kasih Mas Abe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya untuk para peserta juga panitia, termasuk para profesional dan orang tua. Dan saya tadi sangat menikmati penjelasan dari Dr. Angga yang cukup komprehensif, sehingga menurut saya nanti tidak terlalu banyak yang perlu saya ulas ya, hal yang sudah dibahas tadi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Mas Abe? Sudah Ibu Eka. Oke. Ya, jadi saya diminta untuk berbicara tentang rehabilitasi pendengaran dengan pendekatan auditory verbal therapy. Dan sebelum acara hari ini, panitia berbaik hati ya memberikan survei kepada calon peserta, dan kemudian calon peserta menuliskan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mereka penasaran gitu ya, yang mereka ingin tahu jawabannya. Dan kebanyakan memang bertanya tentang apa saja sih yang menjadi faktor keberhasilan ya untuk bisa mendengar, berbicara, berbahasa, seperti itu ya. Nah, dan juga ada para profesional yang bertanya, bagaimana sih menangani anak tunarungu? Nah, untuk menangani anak tunarungu, terlebih dahulu kita perlu mengetahui berbagai pendekatan komunikasi. Karena pendekatan komunikasi itu macam-macam ya, dan ini berupa kontinum dari yang sangat auditori, seperti kita ya, dan juga ada yang sangat visual. Nah, mohon Ibu dan Bapak peserta, mohon dituliskan di kolom chat ya, menurut Ibu dan Bapak kalau pendekatan yang visual itu apa saja? Boleh ya, dituliskan di kolom chat, pendekatan komunikasi yang visual yang diketahui apa saja? Baca bibir, Ibu Romi atau Bapak Romi nih. Ya, gestur, ya betul itu visual. Ada lagi selain baca bibir, gestur dengan menggunakan peraga, betul. Kedipan mata juga ya itu visual. Ada kontak mata. Kemudian apalagi yang tulisan juga itu visual, betul. Bahasa tubuh, sentuhan, aduh luar biasa nih para pesertanya, hebat-hebat sekali. Saya akan lanjutkan. Jadi betul ya, tadi seperti yang disebutkan, untuk yang visual itu ada yang bahasa isyarat, kemudian juga ada yang baca bibir, lalu juga ada yang tulisan, dan seterusnya, tadi ada yang gestur, dan seterusnya ya. Nah, juga ada pendekatan komunikasi untuk anak tunarungu yang menekankan auditori, dan itu yang dilakukan pada auditory verbal therapy. Kita betul-betul menekankan auditory verbal therapy. Pertanyaan berikutnya, pendekatan komunikasi mana yang terbaik menurut Ibu dan Bapak? Silahkan ditulis lagi di chat box-nya, di kolom chat. Ada yang menulis EVT, ada yang menulis audiovisual. Wah, banyak yang menulis EVT nih. Apakah betul itu pendekatan komunikasi terbaik untuk anak-anak kita yang tunarungu? Oke, tergantung dengan keadaan anak. Nah, ini saya senang nih jawaban Ibu Romi ya, sepertinya Ibu Romi Antri. Atau Bapak Romi Antri, mohon maaf kalau saya keliru. Kemudian ada audio dan visual EVT. Kebanyakan menuliskan EVT, tapi saya senang dengan jawaban Bapak atau Ibu Romi tadi. Mohon diinfo Mbak, Mas Abe kalau tahu ya ternyata itu Bapak atau Ibu, saya khawatir keliru. Nah, ini luar biasa nih jawabannya. Terima kasih atas partisipasinya menuliskan dalam kolom chat. Jadi, hati-hati ini terutama untuk kita para profesional ya. Kita harus tanyakan dulu kepada orang tua ya.
mana sih pendekatan komunikasi yang mereka pilih. Jadi mereka harus tahu dulu untuk menangani anak-anak tunarungu itu ada berbagai pendekatan. Dan orang tua harus tahu dulu berbagai pendekatan itu untuk dapat nantinya memilih mana yang terbaik untuk mereka. Jadi seperti agama ya, kalau kita tanya mana yang terbaik, tentu demikian juga pendekatan komunikasi. Ketika orang tua memilih, itu adalah yang terbaik untuknya. Jadi kita tidak bisa sebut mana yang terbaik, itu hak keluarga sepenuhnya yang harus kita hormati. Jadi tentu keluarga memilih itu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan anak dan keluarga mereka. Jadi kita harus saling menghormati. Kalau kita berbeda agama saja bisa saling toleransi, saling menghormati, apalagi tentang pemilihan pendekatan komunikasi maupun penggunaan teknologi pendengaran ya. Nanti kan ada yang memilih misalnya untuk menangani anak tunarungunya, ada yang memilih bahasa isyarat, ada yang memilih EVT. Itu tidak ada yang lebih baik daripada satu dibanding lain, tidak ada yang paling baik ya. Tentu yang paling baik itu hanya untuk keluarga masing-masing. Mana yang mereka pilih itulah tentu yang mereka anggap terbaik. Jadi kita tidak boleh menjudge atau menghakimi bahwa pendekatan ini lebih baik daripada pendekatan itu, karena setiap situasi keluarga berbeda, setiap keadaan anak berbeda. Jadi kita harus berikan hak memilih itu untuk keluarga sepenuhnya. Apapun yang mereka pilih, kita harus hormati, dan baru kalau mereka ternyata memilih auditory verbal therapy atau mendengar, berbicara, berbahasa, baru kita kemudian memberitahu atau menginformasikan apa saja prasyaratnya untuk bisa sukses mendengar, berbicara, dan berbahasa. Nah, sekarang kalau tadi, sebentar ya, kalau saya tadi tanya pendekatan yang dianggap terbaik ya, oleh Ibu dan Bapak, tadi para peserta. Sekarang saya mau tanya lagi, kalau yang Ibu dan Bapak pilih ya, kalau Ibu dan Bapak orang tua, apa sih yang Ibu dan Bapak pilih untuk pendekatan komunikasi putra-putri Ibu dan Bapak? Tolong tulis di kolom chat juga. Kemudian kalau Ibu dan Bapak adalah profesional, biasanya apa yang para orang tua yang bertemu atau menemui berkonsultasi ke Ibu dan Bapak, biasanya pendekatan komunikasi apa yang dipilih? Boleh ditulis di kolom chat juga. Nah, inginnya EVT katanya ya, tadi ada yang menulis. Kemudian komunikasi verbal ada yang menulis, kemudian ada yang memilih komunikasi baca bibir, komunikasi verbal, pendekatan dengan bahasa isyarat ya. Jadi biasanya orang pilih EVT katanya. Ya, oke. Nah, jadi Ibu dan Bapak, kalau misalnya memilih pendekatan auditory verbal therapy, ingin putra-putrinya mendengar dan berbicara, ini adalah forum yang baik untuk mengetahui prasyaratnya apa saja untuk bisa sukses mendengar, berbicara, dan berbahasa. Tapi kalau misalnya pendekatan lain yang dipilih, ya kita harus tanya juga ke ahlinya, karena saya sendiri bukan ahli dalam pendekatan komunikasi lain selain auditory verbal therapy ya. Jadi bagus sekali kalau Ibu dan Bapak mengetahui berbagai pendekatan komunikasi sehingga kemudian bisa memilih mana yang terbaik untuk putri dan putra Ibu dan Bapak. Saya kembali share screen. Jadi sebagai profesional, ini kita harus tanya dulu ya terlebih dahulu. Kadang-kadang kita lupa nih langkah ini. Jadi ketika kita menemui anak tunarungu, misalnya seorang profesional mendiagnosa seorang anak itu tunarungu, lalu kemudian diberi saran-sarannya langsung ke arah mendengar berbicara atau auditory verbal therapy. Tapi kita harus tanya dulu, mereka inginnya apa? Kalau mereka ingin anaknya mendengar, berbicara, berbahasa, baru kita layani seperti prasyarat-prasyarat yang mereka perlukan untuk itu. Tapi kalau ternyata mereka memilih pendekatan komunikasi lain, kita perlu hormati dan mereka dipersilakan untuk bertanya ke yang lebih ahli di bidang itu. Nah, tadi banyak yang memilih auditory verbal therapy atau mendengar dan berbicara, dan ini memang terjadi di dunia ya. Banyaknya memang yang memilih mendengar dan berbicara. Kenapa? Karena
lebih dari 90% anak tunarungu terlahir dari orang tua yang mendengar, berbicara, dan berbahasa. Jadi karena orang tuanya mendengar, berbicara, dan berbahasa, mereka tidak bisa bahasa isyarat dan yang lainnya, mereka kemudian memilih pendekatan komunikasi mendengar, berbicara, dan berbahasa juga untuk anak-anak mereka. Nah, yang akan saya share ini adalah prasyarat apa saja sih yang perlu dilakukan agar anak kita yang tunarungu bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa secara sukses. Karena ketika survei kemarin, para peserta banyak sekali itu ya, utamanya pertanyaannya ternyata itu. Apa saja sih yang diperlukan agar putra-putri mereka, kalau ini orang tua, bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa. Atau kalau para profesional juga menanyakan ya, jadi apa gitu yang harus mereka lakukan untuk bisa melayani pasien-pasien atau klien-klien mereka, sehingga mereka yang anak-anak tunarungu itu bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa secara sukses. Yang akan saya bagi ini bukan pendapat saya pribadi, tapi hasil penelitian yang dari berbagai penelitian, termasuk tadi ya Lokis tadi yang tadi di-share juga oleh Dr. Angga. Nah, di sini ada semacam white paper gitu ya. Jadi ada semacam dokumen yang dipublish oleh Hearing First. Kalau Ibu dan Bapak perlu, nanti saya bisa share PDF-nya. Jadi yang akan saya share di sini sekarang adalah apa saja yang diperlukan agar anak bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa secara sukses. Nah, saya akan rangkum isi dari hasil-hasil penelitian yang ada dalam white paper yang dipublish oleh Hearing First ini. Bagi saya ketika pertama kali mendengar cukup mengejutkan ya, karena saya tadinya berpikir lebih konvensional atau selama ini mendengar hal-hal yang lebih konvensional, tapi hasil-hasil penelitian ini cukup progresif sehingga mungkin Ibu Bapak juga siap-siap kalau nanti ternyata wah baru tahu misalnya, atau cukup mengejutkan juga informasi yang saya share. Tapi sekali lagi ini bukan pendapat saya pribadi, tapi apa yang ada pada hasil-hasil penelitian. Dan menurut saya ini perlu diketahui, karena tadi banyak ya Ibu dan Bapak yang menulis ingin pendekatan komunikasi mendengar, berbicara, dan berbahasa atau auditory verbal therapy untuk putra-putri mereka. Juga profesional banyak yang melayani orang tua yang memilih pendekatan komunikasi mendengar, berbicara, dan berbahasa, sehingga perlu tahu apa saja yang wajib ada untuk bisa berhasil. Nah, nanti juga kalau misalnya ada hal-hal yang saya share ternyata belum Ibu Bapak miliki atau belum Ibu Bapak lakukan, jangan berkecil hati, karena setidaknya kita menjadi tahu apa yang diperlukan untuk putra-putri kita. Kalau kita sudah tahu, kita kan jadi bisa fokuskan usaha doa kita ke sana ya, ke arah sana. Tapi kalau kita tidak pernah diberitahu hal-hal yang akan saya share ini, jadi kita juga tidak tahu harus fokus kemana usaha dan doa kita ya. Nah, sebelumnya saya perlu sampaikan dulu secara sekilas bahwa gangguan pendengaran itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan ini adalah saya ambil dari WHO ya. Tingkatan menurut WHO untuk gangguan pendengaran ada 4, mulai dari ringan, kemudian menengah, berat, hingga berat sekali. Ya, jadi kalau sekitar 26-40 desibel itu ringan, ini harus diingat-ingat ya untuk nanti bisa memahami penjelasan saya yang berikutnya. Kemudian kalau menengah atau sedang itu 41-60 desibel, kemudian severe atau berat itu 61 hingga 80 desibel, lalu di atas 80-an desibel itu sudah profound. Nah, nomor 1 yang diperlukan agar bisa sukses mendengar, berbicara, dan berbahasa untuk anak-anak kita yang tunarungu adalah alat yang sesuai kebutuhan. Saya akan kembali bertanya nih ke Ibu dan Bapak. Kan tadi ada yang di-share ya oleh Dr. Angga, ada alat bantu dengar konvensional atau alat bantu dengar, kemudian juga ada alat implan rumah siput. Nah, menurut Ibu dan Bapak, yang Ibu dan Bapak ketahui, level mana nih kalau dari sini, level mana yang cukup dengan alat bantu dengar, dan level mana yang harus menggunakan implan rumah siput menurut penelitian. Ibu dan Bapak boleh tebak dulu ya, boleh tulis dulu di kolom chat kira-kira
yang mana nih yang cukup dengan alat bantu dengar, yang slight, moderate, severe, atau profound itu, ataukah mana yang harus sudah diimplan? Saya ingin Ibu dan Bapak, orang tua maupun profesional, boleh menulis ya di kolom chat lagi. Kalau alat bantu dengar itu untuk yang mana nih? Kan tadi ada ringan, sedang, berat sekali. Alat bantu dengar untuk level yang mana, lalu implan rumah siput untuk level yang mana. Boleh ditulis lagi di kolom chat. Ada yang menulis profound harus implan, Ibu Yuyun. Terima kasih Bu Yuyun. Yang lainnya boleh. Tergantung habilitasi. Duh, langsung banyak ya. ABD konvensional, slide sampai moderate katanya Ibu Romi. ABD untuk ringan dan sedang, implan rumah siput berat dan sangat berat. Wah, ini sepertinya banyak profesional nih yang menulis di sini, karena mereka tahu persis apa yang diperlukan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau profesional menurut saya tadi sudah sangat tahu bahwa kalau ringan hingga menengah atau sedang itu cukup dengan alat bantu dengar. Tapi kalau yang berat hingga berat sekali itu perlu implan rumah siput. Nah, ini yang ya perlu di-share kepada para orang tua. Karena para orang tua banyak yang masih mengira bahwa hanya yang profound yang perlu implan rumah siput. Kalau severe kata mereka cukup dengan alat bantu dengar. Sekali lagi ini bukan pendapat saya, tapi hasil berbagai penelitian, diantaranya penelitian oleh Lee pada tahun 2016. Jadi ini salah satu hasilnya. Jadi kalau misalnya tadi ya, severe, kemudian menggunakan implan rumah siput, 75% dari mereka itu performanya lebih baik daripada mereka yang menggunakan alat bantu dengar ya. Severe tapi menggunakan alat bantu dengar ya. Kalau kita bandingkan, ada severe menggunakan alat bantu dengar, ada anak yang severe menggunakan implan rumah siput. 75% dari yang menggunakan implan rumah siput itu performanya lebih baik daripada mereka yang menggunakan alat bantu dengar ketika tingkat gangguan dengarnya adalah severe atau berat. Nah, ini juga kita tidak perlu berkecil hati nih Ibu dan Bapak yang misalnya anaknya severe tapi belum menggunakan implan rumah siput misalnya, baru menggunakan alat bantu dengar, atau bahkan belum menggunakan teknologi pendengaran sama sekali. Menurut saya jangan berkecil hati, itu justru harus kita syukuri. Dengan berbagai penelitian ini, kita jadi tahu apa yang perlu yang diperlukan oleh anak kita. Kalau anak kita ingin mendengar, berbicara, dan berbahasa secara sukses. Karena setelah tahu, kita jadi tahu, jadi bisa fokus mana nih usaha yang harus kita lakukan, apa doa yang harus kita panjatkan. Karena kalau kita tidak tahu, bagaimana kita tahu apa yang harus kita usahakan, apa yang harus kita doakan. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini saya sengaja ya banyak bertanya, sehingga kita bisa terbentuk cara berpikirnya mudah-mudahan ya dengan bertanya, tidak hanya memberikan informasi. Saya tanya lagi, kalau misalnya tadi ya kan ada yang ringan hingga sedang atau menengah, itu kan cukup dengan alat bantu dengar. Nah, hasilnya akan optimal jika mulai menggunakan alat bantu dengar usia berapa? Kalau menurut Ibu dan Bapak, tolong tulis juga di kolom chat ya, Ibu Bapak orang tua maupun para profesional, di usia berapa tepatnya? Kalau usia dini, betul dini, tapi usia berapa bulan atau berapa tahun tepatnya, kalau ingin hasil yang sangat optimal, mulai menggunakan alat bantu dengarnya. Kalau ini ringan hingga sedang ya, yang menulis 3 bulan, 6 bulan, luar biasa. Ada yang menulis 2 tahun tadi, 6 bulan. Wah, luar biasa ini. Ibu Bapak, peserta dan profesional ini, menurut saya pesertanya luar biasa. Ada yang menulis 1,5 tahun. Nah, kita lihat ya, menurut hasil penelitian. Menurut hasil penelitian, kalau memang tingkat gangguan dengarnya ringan hingga menengah atau sedang, dan menggunakan alat bantu dengar itu harus mulai dipakai sejak usia
3 hingga 6 bulan. Usia bayi ya, 3-6 bulan, itu akan optimal hasilnya. Jadi bisa dioptimalisasi otak auditorinya. Nah, jadi tidak menunggu hingga 2 tahun ya, atau 1,5 tahun itu sudah terlalu lama, nanti tidak akan optimal hasilnya. Jadi harus sejak 3 paling lambat 6 bulan, mulai menggunakan alat bantu dengar kalau gangguan dengarnya ringan hingga menengah. Sekarang saya tanyakan lagi, kalau gangguan dengarnya adalah berat hingga berat sekali atau severe to profound, harus usia berapa mulai pakai implan rumah siputnya? Boleh tulis juga di kolom chat, Ibu dan Bapak. Kalau anak kita ternyata profound atau severe to profound gangguan dengarnya, lalu kemudian ingin optimal hasilnya, di usia berapakah mereka perlu mulai menggunakan implan rumah siput? Ada yang menulis 3-6 bulan, ada yang menulis 1 tahun. Wah, luar biasa nih partisipasi peserta. Di Malaysia ada yang sebelum 6 bulan, ada yang menulis 1,5 tahun, ada yang menulis 6 bulan, tapi sebelum usia 3 tahun, oke. Wah, terima kasih ya Ibu Bapak, partisipasinya luar biasa. Jadi, menurut penelitian, sekali lagi ini bukan pendapat saya pribadi, menurut berbagai penelitian, hasil yang optimal untuk mereka yang memiliki gangguan dengar berat hingga berat sekali harus mulai menggunakan implan rumah siput di usia 6 hingga 9 bulan. Jadi kalau 1 tahun itu sudah dianggap terlambat ya kalau di negara maju ya. Jadi 6 hingga 9 bulan itu akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, jadi ini juga tadi sudah di-share oleh Dr. Angga. Saya mungkin ingin mengingatkan Ibu dan Bapak bahwa kalau di negara maju, ini mudah-mudahan suatu saat kita bisa seperti di sana, begitu bayi lahir itu wajib dites pendengaran, istilahnya Universal Newborn Hearing Screening. Jadi setiap bayi baru lahir di negara maju seperti di Amerika, di Australia, di Eropa juga seperti itu, bayi begitu lahir harus tes pendengaran wajib dan itu gratis dibiayai oleh pemerintah. Dan itu paling lambat tadi seperti di-share oleh Dr. Angga, usia 1 bulan paling lambat di screeningnya, ya apakah ada masalah pendengaran atau tidak. Kemudian kalau tidak lulus screening, artinya ada indikasi ada masalah pendengaran, selambatnya usia 3 bulan itu harus dilakukan tes secara komprehensif, diagnostik tes seperti tadi di-share oleh Dr. Angga juga. Jadi tes menyeluruh yang lengkap, yang diagnostik itu selambatnya usia 3 bulan, dan itu pun gratis dibiayai pemerintah kalau di negara maju. Saya sih yakin optimis suatu saat negara kita bisa begitu, tinggal kita usahakan dan doakan bersama. Dan kita harus bersatu untuk itu ya. Kemudian selambatnya, nah jadi kalau tadi gangguan dengarnya adalah ringan hingga sedang, itu usia 3 bulan ini harus mulai pakai alat bantu dengar, ya. Dan biasanya walaupun nanti yang berat hingga berat sekali, kalau di negara maju 3 bulan pun sudah mulai diberikan alat bantu dengar, karena di sana alat bantu dengar gratis, implan rumah siput gratis, operasinya gratis, terapi bertahun-tahun gratis. Jadi ketika sekolah pun mereka juga tetap mendapatkan pelayanan auditory verbal therapy gitu, dan itu gratis, lalu diberikan FM system dan seterusnya gratis. Jadi kita usahakan dan doakan bersama di negara kita akan segera seperti itu. Kita optimis. Nah, jadi di usia 6 bulan itu selambatnya 6 bulan intervensi itu menggunakan alat bantu dengar, kemudian menggunakan implan rumah siput itu selambatnya 6 bulan idealnya. Lalu mulai melakukan auditory verbal therapy juga selambatnya 6 bulan. Tapi kalau lebih dini lebih baik. Jadi tadi ya kalau 3-6 bulan itu di sana biasanya pakai teknologi pendengaran alat bantu dengar, kalau misalnya 6 hingga 9 bulan itu waktu yang optimal untuk menggunakan implan rumah siput kalau hasilnya ingin optimal sekali. Nah, tadi ya bagaimana sih kita tahu? Tadi kan saya share di sini, saya kembali ke sini dulu.
Nah, tadi saya share di sini, mungkin saya tekankan bahwa menggunakan alat bantu dengar atau menggunakan implan rumah siput itu tidak hanya digunakan atau dipakai anak, tapi kita juga harus pastikan profesional dan orang tua harus sama-sama memastikan bahwa settingannya tepat, jenisnya, tipenya juga tepat untuk anak. Ya, karena alat bantu dengar juga lain-lain ya, tingkatannya, powernya dan seterusnya gitu ya, betapa powerful dan tidaknya lain-lain. Implan juga settingannya bisa bagus, bisa tidak. Jadi kita harus betul-betul meyakini bahwa harus kita pastikan bersama antara orang tua dan profesional settingan alat anak kita optimal. Nah, bagaimana sih indikasinya bahwa settingan alat kita optimal? Ada dua hal ya yang bisa menjadi indikasi yang cukup mudah lah kalau untuk kita ya, yang terutama untuk para orang tua yang mungkin tidak seperti profesional yang lebih paham secara detail. Untuk orang tua setidaknya bisa kita lihat indikasinya dari dua hal. Satu, dari audiogram, ya. Jadi Ibu dan Bapak bisa lihat di sini ada area warna kuning seperti pisang ya, disebutnya pisang ucapan atau speech banana. Itu adalah suara manusia biasanya yang kita keluarkan ya, suara kita itu di area kuning ini. Jadi suara kita itu khas, berbeda dengan suara lain di dunia ini. Nah, kalau kita ingin anak kita bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa, anak kita perlu mengcover area kuning ini. Karena kalau misalnya anak kita ya, misalnya ada di 90 desibel, ada di bawah ini ya. Tapi kita ingin mendengar, berbicara, berbahasa, itu sulit karena dia belum punya akses untuk bisa mendengar suara ucapan kita. Jadi tidak bisa mengucapkan kata karena tidak pernah mendengar kata-kata orang lain. Kalau dari sisi program, kalau melihat putra-putri ibu dan bapak, itu ada di mana tingkat pendengarannya. Saya sering sekali soalnya menemui orang tua ya ketika praktik, mereka membawa-bawa audiogram gitu menunjukkan ke saya, tapi mereka tidak tahu persis apa artinya. Jadi ini tugas kita para profesional juga untuk menjelaskan dengan sesimpel, sesederhana mungkin dengan bahasa yang mereka pahami, apa sih maksud audiogram dan apa hubungannya dengan tingkat pendengaran putra-putri mereka. Jadi misalnya kalau ibu dan bapak tingkat pendengaran putra-putrinya itu ada di 90 desibel, tadi berarti masuk profound ya. Kemudian ingin anak kita mendengar berbicara, artinya anak kita harus mengakses area yang kuning. Tadi seperti dijelaskan sebelumnya, kalau hanya ringan atau sedang, itu artinya hingga 60-an desibel, itu sudah dengan alat bantu dengar saja, sudah bisa mengcover area kuning ini. Tapi kalau misalnya berat hingga berat sekali, atau severe to profound, untuk bisa mengakses area kuning ini, perlu implan rumah siput. Nah, ini salah satu indikasinya, indikatornya, ibu dan bapak perlu melihat kembali audiogram putri dan putra ibu dan bapak. Kemudian untuk mengecek fungsi, karena audiogram itu baru potensi, belum terbukti fungsinya apakah betul sesuai atau tidak. Satunya lagi, selain kita melihat audiogram, juga harus tes bunyi link. Nah, sepertinya sih ibu dan bapak sudah banyak yang tahu nih tentang tes bunyi link. Boleh ditulis dulu di chat box ya, di kolom chat. Bunyi link itu apa saja sih? Ini sepertinya banyak orang tua yang sudah lama mengikuti EVT, soalnya auditory verbal therapy. Jadi insya Allah sudah banyak yang tahu tentang bunyi link. Boleh tulis di kolom chat. Wow, luar biasa. Wah, tepat nih. Keren. Wah, luar biasa ini orang tua dan mungkin juga ada profesional yang menuliskan dengan persis 6 bunyi link. Jadi saya jelaskan dulu, 6 bunyi link adalah 6 bunyi yang ditemukan oleh Daniel Link ya, itu betul ditulis ada kemudian U untuk mewakili frekuensi rendah, kemudian A, I menengah, kemudian seperti syukur ya. Jangan ada S-nya, kadang-kadang disebutnya S gitu, enggak, harus S-nya aja, syukur, atau shin kalau bahasa Arab ya. Kemudian ada tipis seperti desisan ular, bukan S juga tapi S. Jadi ke-6 bunyi ini luar biasa ini ditemukan oleh Daniel Link
itu kalau seorang anak bisa mengakses itu semua, berarti dia bisa mengakses semua ucapan kita. Jadi 6 bunyi ini mewakili semua ucapan manusia, mewakili semua area kuning tadi. Hebat ya, Danieling. Ini saya akan kembali share screen. Jadi kalau Ibu dan Bapak lihat tadi area yang kuning, ini semua diwakili oleh bunyi ling, yang 6 itu ya, tadi ya. Nah, kemudian kalau misalnya anak bisa mendengar ke 6 bunyi itu, berarti dia bisa mendengar semua ucapan kita. Kalau anak bisa meniru ke 6 bunyi ling itu, juga bisa meniru semua ucapan kita. Jadi ini sangat penting nih konsep ini. Dan kemudian kita lihat juga tergantung usia ya, bagaimana kita melakukan tes bunyi ling, tapi saya akan berikan contoh seperti apa sih tes bunyi ling itu terlihatnya. Dan ini Ibu dan Bapak perlu praktikkan di rumah. Kalau belum pernah mencoba, harus dicobakan untuk mengetahui apakah teknologi pendengaran putra dan putri Ibu dan Bapak sudah sesuai dengan kebutuhannya. Ini salah satu cara kita membuktikan ya. Di sini idealnya hingga 3 meter di ruangan sunyi ya, masing-masing telinga. Tapi kalau menggunakan implan bisa lebih jauh, hingga 6-7 meter masih bisa ya menurut penelitian. Tapi setidaknya hingga 3 meter, karena biasanya kalau kita bercakap-cakap kan tidak lebih jauh dari 3 meter ya. Kalau kita bercakap secara normal, secara sehari-hari dengan orang lain, biasanya sekitar 3 meter maksimal, tapi ketika lebih pun, kalau menggunakan implan biasanya masih bisa. Ini contoh pelaksanaan tes bunyi ling. Ada seorang anak ketika terapi, lalu kemudian ada pengasuhnya yang melakukan tes bunyi ling, karena lama-lama nih tidak perlu harus selalu profesional yang melakukan tes bunyi ling, tapi kita harus menjadikan orang tua atau bahkan pengasuh bisa terampil melakukan tes bunyi ling. Jadi agar 3 meternya tercapai, anak ini nanti akan berdiri di pojok ruangan, kemudian pengasuhnya juga di pojok, dan si anak ini tidak melihat bibir pengasuhnya ya, jadi seperti ini ya. Jadi tidak terlihat, tapi juga tidak menghalangi ucapan, sehingga tetap jelas ucapan si pengasuhnya, tapi anaknya tidak bisa melihat bibir, ya, hanya betul-betul mengandalkan pendengarannya. Ini contohnya. Alatnya copot 1 Asya. A, I, U. Oke, sebelahnya lagi. Pintar. I, U, A. Hebat banget. Alatnya copot. Nah, untuk tes bunyi ling, untuk usia-usia yang lain, kalau tadi kan anaknya sudah cukup besar ya, sudah sangat kooperatif untuk melakukan tes bunyi ling masing-masing telinga dari jarak kurang lebih 3 meter. Tapi untuk anak-anak lain yang dari berbagai usia, itu cara melakukan tes bunyi lingnya bisa dilihat di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Di sana banyak praktik tes bunyi ling untuk berbagai usia. Bahkan ada untuk anak kebutuhan khusus penyerta juga. Nah, menurut tadi logis tadi yang tadi sekilas di-share juga oleh Dr. Angga, kalau di implan, anak yang tadi ya, severe to profound atau berat hingga berat sekali, kalau di implannya sebelum usia 1 tahun, ketika mereka berusia 3 tahun, kemampuan mendengar, berbicara, dan berbahasanya telah sesuai usia, menurut penelitian. Kita bisa lihat ya ini ya, tabel yang di kiri ini atau graf ya. Grafik di kiri ini, kalau anak sebelum usia 1 tahun di implannya ya, ini kita lihat, ini kan usianya ada 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan, lalu ini skor bahasanya ketika usia 3 tahun. Kita bisa lihat, kalau misalnya di implan sebelum usia 1 tahun, ya, ini skor bahasanya seperti anak tanpa masalah pendengaran. Ini garis ini adalah skor bahasa anak tanpa masalah pendengaran ya. Jadi artinya yang sesuai usia, sesuai dengan kemampuan sebaya. Jadi kalau sebelum 1 tahun, kita lihat ya, itu bahkan bisa melebihi kemampuan teman sebaya.
Tapi kalau usianya di atas atau pas 1 tahun atau bahkan di atas 1 tahun, kita bisa lihat ya betapa berbedanya. Kalau di implannya baru usia 1 tahun, itu di bawah kemampuan rata-rata bahasanya ya. Kemampuan rata-rata anak sebayanya, kemampuan bahasanya. Lalu apalagi kalau misalnya lebih lambat lagi, ini 18 bulan ketika di implannya, skornya lebih rendah lagi, kemampuan bahasanya lebih jauh lagi dari teman sebaya. Apalagi kalau 2 tahun baru diimplan, apalagi 30 bulan, dan seterusnya, semakin ke sini, semakin ke kanan, kemampuan bahasa ketika nanti usia 3 tahun itu masih sangat di bawah kemampuan teman sebaya. Jadi, menurut berbagai penelitian ini, memang perlu segera. Kemudian kita lihat yang berikutnya, hasil penelitian yang ada di situ juga dari University of Melbourne Research. Kalau diimplannya sebelum berusia 1 tahun, pada usia 5 hingga 6 tahun, lebih dari 80% dari mereka, level kosakatanya telah sesuai usia. Ya. Jadi kita lihat ya, ini ya, ada usia 12 bulan, 13 sampai 18 bulan, dan seterusnya. Ini kosakata anak ketika usia 5 hingga 6 tahun. Nah, biasanya kalau usia implannya di bawah 1 tahun, ini udah sesuai usia, sudah 100 ya skornya. Kemudian kalau usia implannya 13 hingga 18 bulan, lihat skornya ketika usia 5 hingga 6 tahun, kemampuan bahasanya masih di bawah anak sebayanya. 19 sampai 24 bulan juga seperti itu. Jadi makin tekanan ini juga makin jauh dari kemampuan anak sebayanya ketika berusia 5 hingga 6 tahun. Jadi sekali lagi, segera itu lebih baik. Nah, kemudian ada hasil penelitian lagi dari OCHL study ya, atau Outcomes of Children with Hearing Loss. Saya ingin tanya juga nih ke Ibu dan Bapak. Menurut Ibu dan Bapak, minimal berapa jam sih teknologi pendengaran yang sesuai kebutuhan harus dipakai anak kalau ingin hasilnya optimal? Tolong ditulis lagi di kolom chat. Minimal berapa jam dalam 1 hari anak perlu menggunakan teknologi pendengarannya agar hasilnya optimal? Ada yang menulis 8 jam minimal. Ada yang menulis 2 jam minimal, 8 jam. Ada lagi, selama anak melek katanya harus dipakai, luar biasa. Ini Ibu Romi ini luar biasa ya, Ibu atau Bapak Romi ini pengetahuannya luar biasa. Selama anak masih beraktivitas, ada yang menulis 8 jam, 12 jam saat dimulai bangun tidur. Oke. Luar biasa. Kita lihat ya, survei menunjukkan, atau hasil penelitian menunjukkan, minimal ya, ini kalau semakin banyak tentu semakin baik, tapi minimal sekali itu setiap hari itu harus setidaknya 10 jam anak menggunakan teknologi pendengaran sesuai usia. Yang dimaksud sesuai usia, yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan, itu tadi ya, kalau ringan hingga sedang itu menggunakan alat bantu dengar, dan kalau berat hingga berat sekali itu menggunakan implan rumah siput, dan itu setidaknya setiap harinya harus dipakai 10 jam. Lebih banyak lebih baik, tapi setidaknya kalau digunakan 10 jam setiap harinya, ketika pada usia 5 hingga 6 tahun, kemampuan bahasa juga akan telah sesuai usia. Ini ya, kita lihat ya. Ini di kanan ini yang biru muda, ini anak-anak yang menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan itu setidaknya 10 jam per hari. Tapi yang di sebelahnya itu sebetulnya beda gitu ya, bedanya tipis gitu, mereka mungkin 9 jam contohnya ya, jadi tidak persis 10 jam. Ternyata itu langsung terlihat perbedaannya ya, kalau kurang dari 10 jam itu hasil ketika usia 5 sampai 6 tahun kemampuan bahasanya juga di bawah anak-anak seusianya, di bawah usia biologis atau kronologisnya.
Nah, kenapa sih harus selalu digunakan alatnya ini? Jadi ini tips yang utama juga ya. Kenapa selalu perlu digunakan alat? Karena saya sering menemui juga ya orang tua, karena ribet, aduh anak saya menolak terus nih pakai alat bantu dengar, implannya juga dia tolak gitu. Atau misalnya, aduh saya khawatir daripada dia tantrum, daripada dia nangis, saya mendingan lepas aja alatnya, biarin deh gitu ya. Itu karena mungkin mereka kurang paham kenapa alat harus dipakai terus ya. Jadi tidak sedikit ibu dan bapak mereka sudah beli alat mahal-mahal ya, bisa berupa alat bantu dengar, bahkan implan rumah siput sudah mahal-mahal, tapi ada yang berakhir di tas ibunya, misalnya kalau keluar itu ya ditaruh di tas, karena misalnya ada yang takut hilang alatnya, atau misalnya di rumah tuh malah ditaruh di laci ya, atau di meja gitu, di atas meja, karena daripada saya susah nih nanti berperang dalam tanda petik sama anak, karena anak nggak mau pakai nanti tantrum, mendingan saya simpan aja alatnya, lebih aman gitu. Mungkin kelihatan secara kasat mata lebih aman, tapi sebetulnya yang terjadi di otak auditori akan saya ceritakan. Jadi ini adalah gambaran otak auditori ya, di gambaran otak auditori anak ketika usia 0 hingga 2 tahun. Jadi ketika usia 0 hingga 2 sampai 3 tahun itu adalah saat dimana otak auditori itu paling plastis ya, sangat fleksibel. Jadi kalau ibu dan bapak lihat ya, ini usia 0 hingga 2 tahun, makin ke kanan makin kompleks ya, hubungan antara sarafnya, koneksi antar saraf makin kompleks. Ini yang kita harapkan. Karena artinya kalau seperti ini kecepatan membuat koneksi antar saraf itu, berarti ini anak yang semacam ini itu sudah bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa dengan luar biasa ketika usia 2 tahun. Nah, tapi kalau putra-putri kita belum menggunakan alat sesuai kebutuhan, ketika misalnya sudah 2 tahun sekalipun, alatnya masih seperti yang paling kiri ini ya, yang saya tunjuk ini. Jadi kalau di sini artinya belum begitu ada koneksi antar saraf. Nah, itu yang kita perlu hati-hati, karena kalau masih seperti ini, seperti yang di kiri ini, mereka belum bisa mendengar, berbicara, berbahasa tentunya ya. Jadi hati-hati, meskipun sudah 2 tahun, kalau belum menggunakan alat sesuai kebutuhan, ini bisa jadi masih polos seperti ini ya gambarannya ya. Tidak terbentuk koneksi antar saraf yang sangat rumit atau kompleks yang kita harapkan. Nah, ini plastisitas itu tidak berlaku selamanya ya. Jadi ada expired date-nya dalam tanda petik. Paling optimal, paling plastis, paling fleksibel, paling bisa kita ajari mendengar, berbicara, dan berbahasa itu hingga usia 2 atau 3 tahun. Ya, jadi dari 0 hingga 2 sampai 3 tahun itu paling plastis, paling mudah kita ajari. Tapi begitu lewat usia itu, fleksibilitas atau plastisitas saraf auditori untuk membuat koneksi antar saraf ini itu bisa sangat menurun ya, dan sehingga tidak mudah lagi untuk kita ajari mendengar, berbicara, dan berbahasa, dan tidak mudah lagi untuk kita ajarkan kemampuan untuk meraih kemampuan yang sesuai usianya. Jadi kalau misalnya udah lewat nih, baru menggunakan alat sesuai kebutuhan, sudah lewat usia 3 tahun, ini sangat sulit untuk mencapai kemajuan atau kemampuan mendengar, berbicara, berbahasa yang sesuai usia. Ya, tapi kalau misalnya lebih dini, itu lebih mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tapi saya mau cek dulu apakah bisa dipahami sampai sini penjelasan saya. Boleh ditulis di kolom chat ya, Ibu dan Bapak. Penjelasan saya hingga pertengahan ini apakah cukup bisa dipahami? Boleh ditulis di kolom chat ya kalau cukup jelas atau justru membingungkan. Bisa katanya, paham Bu Eka katanya. Bisa, insya Allah, alhamdulillah. Jadi nanti boleh ini ya, boleh diingatkan saya kalau mulai sulit untuk dipahami. Alhamdulillah ya, masih jelas. Oke, saya akan lanjutkan. Karena ini hal-hal penting yang Ibu dan Bapak perlu ketahui agar putra-putri Ibu dan Bapak atau klien, pasien Ibu dan Bapak hasilnya optimal untuk mendengar, berbicara, dan berbahasanya. Nah, tadi ya, plastisitas otak ini sangat-sangat mempengaruhi hasil mendengar, berbicara, dan berbahasa. Karena ini ya, ini kita
kita lihat ada PY latency. Nanti para dokter ini yang paling bisa menjelaskan dengan detail atau secara komprehensif. Kalau time atau kecepatan otak, P1 latency ini. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, yang di dalam garis ya, yang di dalam garis ini, itu anak tanpa masalah pendengaran biasanya ada di sini gitu ya, P1 latensinya. Kalau di luar ini berarti ini tidak seperti anak tanpa masalah pendengaran. Jadi kalau yang di dalam garis, ingat-ingat bahwa ini adalah anak yang tanpa masalah pendengaran. Biasanya ada di sini gitu ya. Nah, jadi kita lihat ya, kalau misalnya anak menggunakan alat sesuai kebutuhan di bawah, jadi saya kembali dulu bahwa P1 latency juga itu prediktor untuk keberhasilan mendengar, berbicara, dan berbahasa. Jadi kalau Ibu dan Bapak lihat, di sini kalau menggunakan alat sesuai kebutuhan itu di bawah 3,5 tahun, ya putra-putri kita atau pasien klien kita, itu hasilnya seperti yang warna merah ini. Jadi menyerupai P1 latency mereka yang tanpa masalah pendengaran. Kalau kita lihat nih, kita bandingkan yang merah di sini sama yang merah di sini, 95% menyerupai anak yang tidak ada masalah pendengaran. Artinya juga kita bisa secara general mengatakan kemungkinan berhasil mendengar, berbicara, berbahasa kurang lebih 95% juga kalau di bawah 3,5 tahun. Tapi kita lihat yang warna biru ya, kalau menggunakan alat sesuai kebutuhan itu baru di usia 3,5 hingga 6,5 tahun, itu warna biru kita lihat ya, yang di dalam garis itu lebih sedikit daripada di luar garis. Ini kurang lebih yang di dalam 30%. Sementara yang di luar itu ya sisanya ya mungkin 60 hingga 70%. Artinya kalau putra-putri ibu dan bapak atau pasien klien kita baru menggunakan alat sesuai kebutuhan 3,5 hingga 6,5 tahun, nah kita bisa secara general juga memprediksi kurang lebih tingkat keberhasilannya juga sekitar 30 atau 40% ya. Nah, ini hati-hati nih kalau misalnya di atas 7 tahun baru menggunakan teknologi pendengaran yang sesuai kebutuhan. Karena kita lihat di sini yang warna hijau, hanya sedikit, bahkan di sini kalau satu ya, hanya sedikit sekali yang bisa menyerupai kemampuan anak yang seusianya. Artinya kalau kita lihat di sini, kurang lebih 95% itu tidak bisa menggapai kemampuan sesuai usia. Hanya kurang lebih 5%-an yang bisa kemudian meraih kemampuan sesuai usia. Jadi ini prediksi secara general ya. Jadi Ibu dan Bapak hati-hati jangan sampai menunggu hingga usia anak lebih besar. Karena saya itu pernah mendengar ya ada orang tua yang mengungkapkan bahwa saya nanti aja tunggu teknologi yang lebih canggih gitu ya. Nanti saja setelah berapa tahun lagi mungkin ada teknologi yang lebih canggih, lebih murah dan seterusnya. Atau aduh kasihan masih sangat kecil anak saya, masih bayi, masih balita, jangan dulu dioperasi, diimplan dan seterusnya ya. Ada yang seperti itu kalau mereka yang beratnya berat sekali. Jadi hati-hati karena kalau di atas 7 tahun sangat kecil kemungkinan bisa menggapai kemampuan mendengar, berbicara, berbahasa yang optimal, yang sesuai usia. Jadi bukan tidak mungkin, artinya gini, kalau misalnya sudah terlanjur ya, ibu dan bapak putra-putrinya, aduh sekarang udah 7 tahun, atau sudah 8 tahun, apakah tidak ada manfaatnya implan? Bukan seperti itu. Ya. Jadi kita lihat di sini tetap ada potensi ya, memang sangat kecil, tapi mudah-mudahan putra-putri kita termasuk di situ ya, yang berhasil itu. Nah, kemudian yang diperlukan untuk bisa sukses mendengar, berbicara, dan berbahasa, ini putra-putri kita atau klien pasien kita yang tunarungu itu perlu menggunakan pendekatan komunikasi yang menekankan pendengaran. Karena banyak sekali yang beranggapan, ada yang beranggapan misalnya harus dua-duanya. Auditory verbal therapy juga, bahasa isyarat juga, ada yang berpendapat seperti itu ya, tidak sedikit yang seperti itu. Jadi ada yang dicampur gitu, ada yang baca bibir juga, kemudian EVT juga, mendengar berbicara juga. Nah, jadi menurut penelitian itu kalau hanya kalau anak sudah menggunakan alat sesuai kebutuhan, lalu pendekatannya EVT saja,
kemungkinan kemampuan bahasanya akan optimal itu sangat besar. Tapi kalau dikombinasi ya, jadi sebetulnya anak sudah pakai alat sesuai kebutuhan. Tapi kemudian pendekatannya dicampur dengan yang visual dan seterusnya, itu ternyata hasilnya tidak baik gitu ya, jadi kurang optimal. Nah, kecuali ibu dan bapak misalnya karena keterbatasan ya, kan di negara kita memang belum seperti negara maju. Artinya untuk misalnya implan rumah sikut itu juga perlu biaya dan mungkin ada yang belum siap dan seterusnya. Kalau memang putra dan putri kita memang menggunakan teknologi pendengaran yang belum sesuai kebutuhannya, ya mau tidak mau kita memang perlu kombinasi ya berbagai pendekatan komunikasi, tidak cukup auditory verbal therapy. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Rangga, auditory verbal therapy itu cocok hanya auditory verbal therapy cocok kalau anak kita sudah menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan. Tapi kalau anak kita belum memiliki teknologi pendengaran sesuai kebutuhan karena berbagai alasan, ya kita bisa mengkombinasikannya dengan pendekatan lain, tapi hati-hati tetap harus dikonsultasikan dengan ahlinya ya. Lalu kemudian faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan juga adalah anak kita perlu mendapatkan input bahasa yang baik secara kualitas dan kuantitas, itu setidaknya mereka perlu mendengar 2000 kata per jam setiap anak terjaga. Jadi jangan biarkan anak-anak kita main gadget sendirian atau nonton TV sendirian, main mobil-mobilan sendirian tanpa ada input bahasa yang menyertai dari kita, dari orang tua maupun pengasuh ya. Karena bagaimanapun guru bahasa utama anak adalah yang sehari-hari bersama anak, yaitu orang tua atau pengasuh. Bukan terapis, kita tidak bisa mengandalkan terapis karena anak perlu mendengarnya itu 2000 kata per jam setiap jam anak terjaga, artinya sedang tidak tidur itu harus selalu mendengar kata-kata dari kita. Nah, ada yang bertanya 2000 jam itu seperti apa menghitungnya gitu. Saya tidak tahu sudah berapa 2000 kata per jam itu seperti apa tampaknya atau seperti apa menghitungnya, saya kesulitan gitu. Nah, jadi kalau ibu dan bapak dengar saya sekarang, ini kalau dihitung nih, saya mungkin sudah lebih nih dari 2000 kata per jam, ya. Barusan ini ketika saya share dengan ibu dan bapak. Jadi seperti ini saja, artinya normal atau natural, alami. Kalau kita betul-betul ngobrol terus seperti ini akan tercapai 2000 kata per jam, atau bahkan lebih dari 2000 kata ya. Jadi jangan membayangkan yang seperti apa gitu ya, yang ajaib, tapi seperti ini natural, berbicara ke anak seperti ini, kuantitasnya dan juga berkualitas itu juga akan membuat kemungkinan sukses mendengar, berbicara dan berbahasa lebih baik. Dan ini satu lagi, mendapatkan bimbingan dari ahlinya. Jadi kalau auditory verbal therapy memang harus dari certified auditory verbal therapist idealnya, atau setidaknya karena di Indonesia belum banyak, atau bahkan tidak hanya di Indonesia ya, di dunia yang sebanyak itu yang mereka yang punya tunarungu, ketunarunguan atau ketulian, di dunia hanya 1000-an certified auditory verbal therapist. Kebayang ya, dari sekian juta mereka yang tunarungu, hanya 1000-an listening and spoken language specialist certified auditory verbal therapist atau auditory verbal educator. Jadi kebayang ya, jangankan di Indonesia, di dunia masih langka, tapi setidaknya ibu dan bapak kalau memilih terapis yang memang betul-betul bersemangat mendalami auditory verbal therapy, mengikuti misalnya webinar-webinar seperti ini sehingga lebih tahu ya apa yang diperlukan oleh klien atau pasiennya. Karena banyak juga yang menulis di pertanyaan survei kemarin sebelum acara bahwa bagaimana nih kalau misalnya tidak punya akses ke auditory verbal therapist, apa yang harus dilakukan? Bisa cari misalnya kalau ada terapis yang sudah dilatih atau di training atau di bawah supervisi certified auditory verbal therapist, itu lebih baik ya. Kalaupun tidak, mereka yang rajin yang betul-betul berusaha mendalami dan mendengarkan sharing-sharing semacam ini dari certified auditory verbal therapist, itu yang kita utamakan. Dan sekali lagi ini bukan pendapat saya pribadi, ini betul-betul hasil penelitian. Dan PDF dari penelitian tersebut, rangkumannya bisa saya share juga ke Ibu dan Bapak nanti kalau diperlukan ya, boleh email saya. Lalu kemudian, untuk anak kebutuhan khusus seperti apa? Karena ada nih ya, banyak orang tua maupun profesional menunda
untuk menggunakan memakaikan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan untuk anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus penyerta lain selain masalah pendengaran. Contohnya, kalau misalnya mereka punya gangguan pendengaran, tapi juga mereka punya autisme misalnya, atau mereka punya macam-macam ya, ada yang Down syndrome, atau misalnya apraksia dan seterusnya, macam-macam sekali. Jadi menurut hasil penelitian, sebetulnya kalau mereka gangguan penyertanya tidak terkait kognisi, jadi misalnya gini, ada anak kebutuhan khusus gangguan pendengaran, tapi juga punya kebutuhan khusus lain yang menyertai, tapi kognisinya yang nonverbal itu normal atau sesuai usia, itu tidak menghalangi mereka untuk bisa meraih kemampuan mendengar, berbicara, berbahasa yang sesuai usia. Nah, jadi jangan sampai ditunda ya, karena ada profesional maupun orang tua yang menunda nanti aja, nanti mungkin tidak begitu bermanfaat alat ini untuk anak gitu ya, karena mereka punya kebutuhan khusus lain. Justru tidak begitu ya. Justru penelitian menyatakan satu, bahwa kalau mereka kognisinya dalam batas normal, nonverbalnya, itu berarti mereka punya kesempatan untuk meraih kemampuan mendengar, berbicara, berbahasa yang nantinya sesuai usia. Dan kemudian, jadi gini, jadi ada hal-hal atau kebutuhan penyerta lain itu yang tidak terkait kognisi. Contohnya ya, misalnya ada yang buta, ya, ada yang buta, misalnya karena rubella, tidak bisa melihat, atau misalnya paru-parunya terganggu dan seterusnya, tapi itu tidak terkait kognisi, kognisinya oke, gitu, IQ-nya oke, itu biasanya mereka bisa mencapai kemampuan bahasa sesuai usia. Tapi kemudian kalau misalnya itu terkait kognisi, kebutuhan penyerta lainnya, contohnya Down syndrome gitu ya, itu kan terkait kognisi. Lalu hal lainnya itu kalau misalnya kognisinya di bawah anak-anak seusianya misalnya, itu mereka memang nanti kemampuan mendengar, berbicara, berbahasanya tidak akan sebaik mereka yang tanpa kebutuhan khusus penyerta lain, ya. Tapi mereka berkesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh, ya. Ini contoh ya, kalau anak sebayanya itu di sini kognisinya, tapi anak kita yang ada kebutuhan khusus penyerta lain ada di sini, ya. Jadi memang biasanya kalau mereka menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan dan hal-hal lain di atas yang tadi saya sebutkan, itu mereka memang kebutuhannya itu tidak bisa menyamai yang sebaya ini, ya, biasanya. Tapi mereka bisa sampai optimal di kemampuan mereka. Misalnya kognisinya ada di sini, jadi kemampuan mendengar, berbicara, berbahasanya bisa, sangat bisa berpotensi untuk bisa seperti ini. Itu kalau melakukan hal-hal yang tadi disebutkan di atas ya, misalnya identifikasinya dini, kemudian menggunakan alat sesuai kebutuhan, kemudian ibunya, bapaknya selalu berbicara ke dia, dan seterusnya. Kalau itu semua dilakukan, itu mereka bisa meraih potensi optimalnya, gitu, potensi pribadinya. Tapi kebayang ya kalau dengan berbagai alasan orang tua maupun profesional menunda anak-anak ini, wah takut tidak ada hasil nanti misalnya karena mereka ada kebutuhan khusus penyerta lain, atau misalnya nanti aja deh, misalnya fokus dulu ke ininya, fokus dulu ke itunya, misalnya ada yang pernah share ke saya, fokus dulu ke sensori integrasinya, fokus dulu ke terapi ini, terapi itu, terapi ini, terapi itu. Akhirnya mereka lama ya justru jadi tidak dapat meraih kemampuan optimal sesuai potensinya gitu. Jadi sayang kan kalau mereka justru karena berbagai penundaan itu jadi di bawah gitu ya, jadi di bawah potensi optimalnya sebetulnya gitu. Sayang sekali. Nah, jadi justru kalau kita melakukan semua hal yang tadi di-share di atas, itu justru bisa menjadi kekuatan mereka. Saya punya klien, ya, dia ada kebutuhan khusus lain selain gangguan pendengaran, tapi saat ini, sekarang tuh usianya berapa ya, 5 atau 6 tahun, saya lupa, saat ini kemampuan lainnya itu dia di bawah usianya gitu ya, tapi kemampuan mendengarnya dia sesuai usia implannya. Jadi menurut saya luar biasa, ini bukti ya bahwa kalau anak diberi kesempatan gitu ya, diberi intervensi dini dan hal-hal lain yang harus dilakukan, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus penyerta lain ini, jadi mereka itu justru bisa menjadikan pendengaran malah jadi kekuatannya. Jadi kita bayangkan ya, anak memiliki kebutuhan khusus penyerta, misalnya ada yang buta, ada yang
macam-macam gitu ya, berbagai persoalan kebutuhan khusus penyerta lain gitu. Tapi kemudian kita juga tunda pendengarannya, ya itu terus aja ya jadi kayak bola salju, makin berat gitu keadaan ini, anak ini makin sulit dia berkomunikasi dan seterusnya. Tapi kalau di sini banyak kebutuhan khusus penyerta lain anak ini, tapi salah satunya kita tangani pendengarannya dengan optimal, kita tangani seoptimal mungkin dan lintas profesi ya, kerjasama, itu justru di antara semua kebutuhan penyerta lain ini justru kemampuan mendengar atau pendengarannya nanti justru bisa menjadi kelebihannya, kekuatannya, seperti yang terjadi pada klien saya, yang saya dan orang tuanya sangat syukur ya, anak ini usia pendengarannya sesuai usia implannya, karena memang ibu bapaknya komik juga gitu ya. Jadi hal-hal lain justru yang kemudian sedang ditangani saat ini, dan kemampuan mendengarnya itu jadi sangat membantu. Misalnya ketika anak ini ada karena ada masalah apraksia juga, sedang ditangani terapis bicara. Jadi misalnya kalau terapis bicaranya bertanya ke dia, anak ini bisa paham apa yang diucapkan oleh terapisnya. Jadi luar biasa ya. Jadi bisa jadi salah satu kekuatannya. Nah ini kerjasama lintas profesi sangat perlu secara intensif kalau menangani anak-anak berkebutuhan khusus penyerta. Nah ini hal krusial terakhir yang ingin saya share ya, yang menentukan keberhasilan mendengar, berbicara, dan berbahasa yang sering diabaikan oleh orang tua maupun profesional adalah penggunaan remote microphone technology. Ini juga sekali lagi bukan pendapat saya pribadi, ini betul-betul hasil penelitian yang dirangkum di Hearing First tadi ya, white paper. Itu nanti Ibu dan Bapak boleh minta ke saya, atau saya di sini juga, ini linknya kalau diklik Ibu Bapak nanti bisa download PDF-nya yang berisi rangkuman semua penelitian yang saya share di sini. Jadi orang tua atau profesional sudah menyediakan ya teknologi pendengaran untuk anak sesuai kebutuhannya. Tadi ya, kalau yang ringan sedang itu menggunakan alat bantu dengar, kalau yang berat-berat sekali itu menggunakan teknologi implan rumah siput. Tapi kemudian banyak yang luput tentang remote microphone technology. Ini yang ditunjukkan oleh penelitian. Nah, karena di dunia ini di berbagai tempat ya di dunia ini banyak sekali situasi-situasi di mana itu bising, dan kemudian ada jarak antara pembicara dan anak kita yang pengguna teknologi pendengaran, juga ada gema. Jadi misalnya ketika di sekolah ya, kemudian juga ketika di restoran misalnya, atau ketika di mobil sekalipun ya, atau bahkan di rumah. Saya misalnya punya klien yang anaknya tuh beberapa, jadi nggak pernah bisa silent atau bisa sunyi di rumahnya. Jadi mau tidak mau memang selain teknologi pendengaran itu mereka harus pakai remote microphone technology, atau sebagian menyebutnya itu assistive listening device ya, seperti FM system, Bluetooth, dan seterusnya. Nah ini juga sama pentingnya dengan teknologi pendengaran ya, ini yang harus kita ketahui. Jadi kalau ternyata belum memiliki, tapi harus usahakan memiliki gitu ya. Apalagi saya sangat menyayangkan kalau ibu dan bapak yang sebetulnya sudah punya FM system di rumah tapi tidak digunakan. Karena saya pernah tanya, alasannya takut ketergantungan katanya dengan FM system. Ibu dan bapak, teknologi pendengaran dan assistive listening device atau remote microphone technology ini harus kita anggap seperti kacamata ya. Kalau kacamata kan kita nggak sebut orang, dia ketergantungan menggunakan kacamata. Kan kita tidak sebut begitu. Jadi demikian pula untuk remote microphone technology atau assistive listening device seperti FM system, Bluetooth, dan seterusnya, dan juga teknologi pendengaran, itu anggap seperti kacamata. Jadi jangan bilang nanti ketergantungan, tidak perlu ya, karena kita juga tidak menyebut menggunakan kacamata itu akan ketergantungan kan gitu. Tapi itu memang sesuatu yang niscaya yang memang dibutuhkan. Seperti juga alat bantu dengar, implan rumah siput, kemudian remote microphone teknologi seperti FM system, Bluetooth, dan seterusnya juga itu adalah keniscayaan. Terutama kalau remote microphone teknologi diperlukan ketika bising situasinya, seperti di sekolah, restoran, mobil, dan bahkan di rumah kalau ada TV menyala dan seterusnya. Kemudian jarak dari anak dengan orang yang berbicara jauh, lalu gema. Saya akan tunjukkan beberapa gambar setelah ini ya, sebelum saya akhiri. Seperti apa sih visualisasinya. Dan ini untuk ibu dan bapak yang belum memiliki remote microphone technology, baru menggunakan teknologi pendengaran saja, atau bahkan belum menggunakan yang optimal, harus diingat, harus memposisikan diri tidak lebih jauh dari serentangan tangan ya. Kalau kita merentangkan tangan, itu
jarak kita dengan anak harus tidak lebih dari rentangan tangan kita, ya. Kalau lebih dari itu sudah mulai menurun kualitas suara yang didengar anak. Nah, jadi itu pertama harus dekat sekali dengan anak, lalu hilangkan kalau bisa atau kurangi kalau tidak bisa sumber kebisingan. Misalnya kalau ada TV keras kita matikan atau kurangi volumenya, atau jauhi dari TV ketika sedang berbicara dengan anak. Atau misalnya kalau ada kipas angin yang menyala bisa dimatikan atau misalnya jauhi dan seterusnya. Atau misalnya ada jendela dekat jalan banyak suara mobil dan seterusnya lalu lintas, itu bisa ditutup jendelanya dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mengurangi gema bisa menutup permukaan ruangan yang keras, ya, misalnya lantai kita dari ubin bisa kita kasih karpet misalnya. Kemudian kalau misalnya ada tembok misalnya, itu bisa kita berikan hal-hal yang soft, ya, seperti softboard gitu atau atau misalnya memperbanyak kayak bantal dan seterusnya. Itu hal-hal yang lembut, itu menyerap bunyi sehingga kemudian gema tidak mengganggu. Ini saya sedikit lagi hanya akan share visualisasi kenapa ini penting, ya, sebelum saya akhiri. Ini jadi pertama ada signal to noise ratio, konsep yang harus ibu dan bapak ketahui untuk putra dan putri ibu dan bapak agar bisa berhasil optimal mendengar berbicara berbahasanya. Ada alat, ya, di HP kita ada alat itu namanya Decibel 10, aplikasi gitu, ya, di iPhone maupun Android ada Decibel 10 atau sound meter atau yang lainnya untuk mengukur seberapa bising sih rumah kita atau ruangan, ya, di rumah atau bahkan di kelas di sekolah. Jadi ibu dan bapak, normalnya nih suara kita biasanya di sekitar 60 desibel, ya. Jadi kalau misalnya kebisingan di rumah kita kurang lebih 45 desibel, itu oke lah gitu, ya. Karena yang diperlukan itu untuk anak-anak kita pengguna teknologi pendengaran adalah 15 plus 15 desibel. Jadi kalau kita suaranya 60, kebisingan harusnya 45 desibel atau di bawahnya, itu optimal, ya. Tapi kalau misalnya suara kita 60 desibel, tapi ada suara TV yang menyertai gitu, ya, ketika berbicara, itu juga 75 desibel, kebayang, ya, anak kita yang tadinya kita niatnya mau ajarkan mendengar berbicara berbahasa, justru jadi tidak terdengar sama sekali suara kita karena nyaru atau tertandingi dengan suara lain. Nah, jadi ini yang harus kita ketahui, ya, harus dites, ya. Jadi bukannya suara kita dikeraskan, jadi misalnya suara kita biasa 60 jadi 75 atau 80, tidak. Bukan begitu caranya, ya, karena kalau begitu nanti malah distorsi yang didengar oleh anak, suaranya tidak jelas. Tapi justru kebisingan yang harus kita tekan sekecil mungkin. Ini contoh, ya, hanya 1 atau 2 menit lagi saya akan jelaskan, mudah-mudahan bisa diberi waktu. Ini contoh di kelas, ya. Guru sedang berbicara, memberikan instruksi, tapi ada suara lain dari luar, ada suara lain dari komputer, misalnya dari kipas angin dan seterusnya. Jadi yang didengar oleh anak adalah seperti ini. Ini kita, ya, yang kiri ini kita tanpa masalah pendengaran sih sepertinya oke aja mendengar suara guru. Tapi kalau anak seperti di kanan ini mendengarnya. Lalu kemudian ini jarak juga, ya. Kita lihat ini hasil tes pemahaman kata-kata tunggal, ya. Jadi ini kalau 2, 4 sampai 8 meter terlihat sangat berbeda skornya. Ya, semakin jauh semakin tidak terdengar jelas. Itu juga yang tampak seperti ini, ya. Kalau kita mendengar di sebelah kiri, yang di kanan kalau anaknya jauh dari yang berbicara itu seperti di sebelah kanan mendengarnya, meskipun sudah pakai teknologi pendengaran sesuai kebutuhan, alat bantu dengar atau implan musik. Apalagi kalau itu dikombinasikan, ya, ada jarak juga, ada kebisingan juga. Kalau kita lihat di sini misalnya suara kebisingannya 60 desibel, kemudian suara gurunya kalau dekat mungkin masih di atas suara kebisingan gitu, ya, tapi kalau semakin jauh semakin tidak terdengar. Jadi lebih jelas kebisingannya dibanding dengan suara gurunya. Nah, kalau di atas ini, kalau kita lihat di sini di pojok kanan atas, ini karena menggunakan teknologi seperti FM system misalnya, ini kan kebisingan, ya, 60-an desibel. Nah, dengan FM system itu bisa membuat suara guru itu lebih terdengar seperti ada di sebelah gitu, ya, lebih jelas. Ini juga nih kalau tanpa mikrofon, remote microphone teknologi seperti di kanan ini juga anak-anak kita mendengarnya. Apalagi ini ada gema, ya, yang kita mungkin kalau dengan pendengaran normal tidak sadari, tapi anak-anak kita pengguna teknologi pendengaran ini akan sangat mengganggu, tidak jelas suara yang mereka dengar karena ada suara yang dipantulkan oleh berbagai permukaan yang keras seperti tembok, lantai, kursi, furnitur dan seterusnya. Jadi harus kita kurangi.
Ini juga yang terdengar oleh anak seperti ini nih, kalau ada gema sama seperti di kanan ini. Nah, ini yang diperlukan. Nah, ini sayangnya yang harus kita ketahui nih, yang jarang diketahui orang tua maupun profesional. Biasanya tingkat kebisingan di kelas pada umumnya, di sekolah pada umumnya ini nih, apa namanya, signal to noise rasionya minus 5 sampai plus 5. Ya. Jadi kalau misalnya di rumah yang sepi, yang dekat gitu ya dengan orang tua, mungkin ini masih bisa di sini ya. Signal to noise rasio tadi, rasio kebisingan dan suara tadi. Tapi kalau di kelas ini tanpa FM jernih dengan sejelas mungkin. Khawatir ketergantungan itu harus kita lihat kacamata. Jadi terima kasih, itu saja dulu share saya, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Mohon maaf panitia, ini saya lebih 5 menit ya. Oke, Mas Abi, terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas materi yang telah disampaikan, sangat menarik dan sangat lengkap ya. Dan sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Tadi saya menghimpun ada 25 pertanyaan, tapi sepertinya kita tidak akan bahas semuanya ya. Dokter Angga, siap-siap juga ya. Oke, kita menuju pertanyaan yang pertama. Dari Umi Mahasna, Dok, bagaimana yang harus dilakukan apabila mengetahui diagnosa anak gangguan dengar setelah usia di atas 2 tahun? Bagaimana progres ke depan untuk perkembangan pendengarannya? Oke, jadi kalau misalnya diagnosis gangguan pendengarannya ini baru ditegakkan di usia 2 tahun, yang harus dilakukan ya adalah kita lakukan habilitasi sesegera mungkin. Karena memang tadi seperti mereka udah sebutkan juga ya seperti di pemaparannya tadi bahwa semakin lama, semakin dewasa kita lakukan intervensi, maka nanti outcome-nya akan semakin jauh dari anak yang tanpa gangguan pendengaran. Tapi lagi-lagi tidak ada kata terlambat, sehingga pada saat usia 2 tahun pun kalau misalnya baru terdiagnosis, maka langsung segera lakukan intervensi. Apakah baik dengan alat bantu dengar konvensional maupun cochlear implant. Tapi lagi-lagi intervensi terlambat apapun lebih baik daripada tidak ada intervensi sama sekali. Itu karena nanti setelah dilakukan intervensi baik dengan alat bantu dengar konvensional maupun implant, dilanjutkan dengan terapi, paling tidak bisa mencapai komunikasi, walaupun pasti tidak sebaik yang tanpa gangguan pendengaran. Oke dokter, terima kasih. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Ini ditujukan kepada Mbak Eka ya. Seberapa efektifkah EVT via online, terutama untuk anak yang tinggal di kota yang belum ada tempat EVT-nya? Ini dari Joyce Elhanan. Oke. Terima kasih Ibu Joyce, pertanyaannya baik sekali untuk saya. Jadi saya sejak setahun ini ya, setahun ke belakang, dari pertengahan Maret, sekarang sudah pertengahan Maret lagi, full terapinya Rumah Sakit Indonesia secara online. Alhamdulillah masih banyak klien yang kita tangani, dan ternyata efektif, karena saya ini ya, salah satu buktinya adalah saya baru-baru ini dengan Ibu Olin, dengan Ibu Mama Dita ya, saya baru saja sesi report 2 minggu terakhir. Jadi biasanya kan kita setiap 6 bulan sekali memang ada ini ya, ada laporan perkembangan gitu untuk melihat bagaimana progresnya selama 6 bulan ke belakang. Dan karena full online, jadi saya penasaran kan seperti apa sih gitu ya perkembangan anak ini, karena ketika terapi dengan saya 6 bulan kemarin juga kan online gitu ya. Dan ternyata itu luar biasa ya, dari 6 bulan justru pencapaiannya 9 bulan. Jadi menurut saya ternyata online itu efektif, artinya kan kalau misalnya dalam rentang 6 bulan justru kemampuan bahasa yang dicapai lebih dari itu, 9 bulan. Artinya tidak ada hambatan bagi ibu dan bapak yang tinggal di luar daerah, misalnya jauh ke tempat terapi, karena secara online itu bisa efektif gitu ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan terapis atau profesional maupun orang tua itu lebih ke psikologis khawatirnya ya ketika mau sesi terapi online itu. Jadi bukan teknis atau bukan bisa tidaknya, tapi mereka udah khawatir duluan, udah
merasa tidak akan efektif duluan, jadi itu yang menghambat sehingga kemudian ditunda penanganannya hingga sampai nanti setelah pandemi. Kita belum tahu pasca pandemi itu kapan, kita divaksin semuanya kapan, kita belum tahu. Jadi daripada ditunda, menurut saya mendingan terapi online karena saya sudah membuktikan sendiri itu sama efektifnya, bahkan bisa lebih efektif daripada sesi secara tatap muka di tempat yang sama. Itu ya Mas Abed. Oke, terima kasih Bu Eka. Selanjutnya dari Bu Santi ya. Dok, anak saya usia 9 tahun, yang kiri 80 desibel, kanan 100 desibel, dan sekarang pakai ABD sejak usia 3 tahun. Kemudian pertanyaan saya, apakah anak saya terlambat bila diimplan saat ini, dan selama pakai ABD tidak ada halangan, serta masih aktif diajak komunikasi 2 arah, hanya kurang paham dan kosakatanya saja dia belum tahu. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya usia 9 tahun dengan sejak usia 3 tahun. Kemudian apakah dengan implan akan memberikan hasil lebih baik? Nah, kita harus berhati-hati pada kasus-kasus yang seperti ini karena anak sudah menggunakan ABD berarti sudah kurang lebih 6 tahun. Artinya sudah mendapatkan dan kalau tadi dari pertanyaannya seperti sudah ada perbaikan, ada manfaat yang didapatkan dari alat bantu dengar tersebut. Nah, perlu Bapak Ibu ingat bahwa dengan kita melakukan implantasi koklea, tadi saya sudah jelaskan bahwa metode habilitasinya berbeda antara ABD konvensional dengan implan. Oleh karena itu, apabila anak yang sudah terbiasa menggunakan alat bantu dengar selama 6 tahun, kemudian diganti dengan menggunakan implan, maka anak tersebut harus belajar dari nol lagi. Artinya, terapi yang harus diberikan itu seperti anak yang baru diimplan di usia yang mungkin 1 tahun atau 2 tahun, seperti itu. Jadi, harus berhati-hati karena malah nanti bisa ada mengalami kemunduran. Gitu. Karena selama ini sudah nyaman dengan alat bantu dengar, tapi dengan implan itu rangsangnya rangsang listrik ya, bukan dari auditorik lagi. Nah itu nanti hati-hati malah bisa kontra benefit untuk pasiennya. Nah tadi kalau Ibu bilang sudah bisa mulai berkomunikasi, hanya kurang jelas. Nah jadi sepertinya lebih baik lebih baik di fitting ulang atau disesuaikan setting alat bantu dengarnya ya dengan berkonsultasi dengan terapisnya, supaya mengetahui apa sih masalahnya, kenapa pemahaman di tadi beberapa titik tersebut kurang, apakah amplifikasinya yang kurang, ya, setting ABD-nya yang kurang, atau seperti apa. Atau juga mungkin bisa disubstitusi dengan yang lain selain verbal. Gitu. Kalau dari saya, mungkin ada tambahan dari Mbak Eka. Ya, dari Mbak Eka mungkin ada tambahan? Ya, saya setuju kurang lebih dengan Dr. Angga, tapi saya juga ingin share ada kasus nih yang menurut saya unik juga nih ya. Jadi ada anak perempuan usia 20 tahun memang selama ini menggunakan alat bantu dengar, kemudian mamanya tetap orang tuanya penasaran ingin pakai implan rumah siput. Nah, jadi kita konseling kan sebelum implan, jadi harapan mereka tidak seperti kita mendengar berbicara bahasanya, apakah oke gitu, dan mereka bilang oke, nggak apa-apa gitu. Ini mah untuk memaksimalkan ikhtiar gitu kan bagi mereka itu. Jadi karena mereka punya dana, punya kesempatan, punya semuanya gitu, jadi mereka invest gitulah bagi mereka gitu dan mereka oke ketika kita bilang, kita sampaikan belum tentu bisa mendengar berbicara seperti kita gitu, tapi memang selama ini dia baca bibir gitu ya, dan memang terlatih oralnya selama ini alat bantu dengar profound, tapi dengan terapis bicara dan seterusnya, mungkin ketika kita bicara dengan kita sih kita cukup mengerti walaupun tidak intelligible atau tidak jernih sekali, kita cukup paham gitu dengan ucapannya ketika menggunakan alat bantu dengar ini. Dan kemudian setelah konseling mereka paham resiko-resikonya, mereka go ahead dengan implan, dan saya ternyata menemukan ketika dengan implan rumah siput, itu auditory memory saat itu saya ingatnya, karena sekarang kan udah lama tidak terapi karena pindah waktu itu pindah keluar kota dan kemudian kuliah dan seterusnya. Jadi ternyata ada perkembangan auditory memory misalnya menjadi 3 item auditory memory yang saya tadinya tidak menyangka juga gitu. Mungkin karena alat bantu dengarnya itu yang selama ini digunakan, mungkin ada mempreserve mungkin walaupun kecil sekali atau bisa sedikit sekali mungkin yang dipreserve dari otak auditorinya. Jadi ternyata
saya lihat ada perkembangan, meskipun perkembangannya tidak ini ya, tidak seperti mungkin kita yang tanpa masalah pendengaran gitu. Jadi dan tidak hanya satu itu ya, ada juga yang misalnya 9 tahun. Jadi 20 tahun aja ternyata saya melihat ada perkembangan auditory memory gitu. Apalagi yang 9 tahun bagi saya yang penting konseling tadi kuncinya. Jadi tahu resikonya, karena ada saja misalnya 10 tahun atau 9 tahun baru diimplan gitu ya. Kemudian setelah dikonseling oke, mereka tahu resikonya, dan kemudian misalnya ketika menggunakan kemudian menggunakan implan ternyata alat bantu dengar tidak ada perubahan signifikan, ada juga yang begitu gitu, ada kemungkinan seperti itu, dan itu terjadi juga, saya alami juga. Nah, orang tuanya karena sudah dikonseling sebelum implan paham juga, jadi tidak menuntut terlalu banyak gitu ya. Jadi hati-hati, ini kuncinya di pre-implant counseling. Tapi tadi jadi memang tidak ada, memang kasuistik ya, tidak bisa kita generalisasikan semua begitu gitu. Jadi bisa berhasil, bisa tidak. Jadi itu pilihan orang tua, kembali kepada keluarga ya, apakah mereka akan memutuskan go ahead dengan implan atau tidak. Ya, mungkin menambahkan sedikit. Jadi memang setuju dengan BK. Yang penting adalah ekspektasi yang disesuaikan. Karena memang tidak semua anak itu sama. Kita di RSCM juga punya beberapa kasus yang kita baru implan usia 14 tahun, ya, dengan prelingual, kemudian sebelumnya pakai ABD, itu juga kebetulan bagus gitu. Jadi memang banyak faktor yang berperan selain juga modal genetik ya, modal kemampuan otak dari si anak tersebut, dan juga terapinya setelah itu. Jadi ada yang memang terapinya jarang-jarang sehingga nggak dapat manfaat apa-apa. Tapi ada juga yang memang rajin sekali terapi, orang tuanya pun juga melakukan terapi sendiri di rumah sehingga bisa memberikan manfaat, walaupun ya memang tidak sampai tadi seperti mereka bilang, tidak seperti yang optimal, tapi ada perubahan, ada perkembangan. Yang penting adalah ekspektasi dari orang tua yang sudah disesuaikan. Dan mungkin Mas Abe kalau boleh saya tambahkan, bagi ibu dan bapak ya yang tadi misalnya sudah tahu sekarang anaknya tuh profound atau severe dan butuh implan rumah siput, tapi mereka baru punya alat bantu dengar misalnya, jangan sampai tidak digunakan alat bantu dengarnya. Ini kunci sekali ya, karena ada yang dia perlu implan, saya taruh aja alat bantu dengarnya gitu, atau tidak beli alat bantu dengar. Justru perlu sekali pakai alat bantu dengar, karena berbagai penelitian menunjukkan hasil implan itu kalau sebelumnya menggunakan alat bantu dengar itu lebih baik daripada diimplan tiba-tiba sebelumnya tidak pernah menggunakan alat bantu dengar ya. Jadi kunci juga ibu dan bapak yang anaknya severe atau profound baru punya alat bantu dengar harus selalu digunakan ya. Dan nanti bisa bertanya atau konsultasi ke terapis kalau ada hal-hal yang membuat anak tidak mau menggunakannya. Baik, terima kasih Ibu Eka sama Dr. Angga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Puspitasari. Dok, sekarang anak saya berusia 16 tahun, apakah masih bisa menggunakan ABD? Saya lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Dila. Dok, adakah risiko gangguan penyakit lain dari pemasangan ABD atau implan, misalnya seperti vertigo atau sakit kepala? Tadi pertanyaan yang pertama mengenai usia 16 tahun. Lagi-lagi saya tekankan bahwa tidak intervensi sekapanpun kita lakukan itu lebih daripada tidak ada intervensi sama sekali. Namun yang harus diketahui atau diingat adalah bahwa ya tadi, bahwa outcome-nya tidak akan sebagus yang kita implan atau kita pasang ABD sejak usia 6 bulan atau 1 tahun. Gitu. Itu akan menjadi tantangan untuk si anak tadi. Tapi apakah saya bilang ya udah Bu nggak usah diimplan? Tidak juga gitu ya. Jadi atau tidak usah pakai ABD itu enggak juga. Intinya adalah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tapi tentunya kemampuan belajar orang yang usia anak 16 tahun sama anak yang usia 2 tahun atau 1 tahun tentunya akan sangat berbeda. Ya. Jadi nanti terapinya juga pasti akan berbeda. Kemudian tadi yang kedua mengenai risiko. Tentunya semua tindakan operatif ya, apalagi itu pasti ada resiko. Kalau untuk ABD konvensional tentunya sangat minimal ya, karena yang kita takutkan dari penggunaan ABD konvensional adalah penurunan fungsi saraf pendengaran karena akibat amplifikasi tadi. Ya, jadi kayak kita ibaratnya kita mendengarkan speaker terlalu dekat itu kan pasti akan merusak pendengaran, tapi pada anak-anak yang sudah rusak pendengarannya sejak lahir ya tentunya tidak ada masalah. Hanya saja memang seringkali yang timbul adalah masalah-masalah di telinga luar seperti infeksi telinga, kemudian kotoran yang menyumbat karena penggunaan alat bantu dengar terus-menerus. Nah, itu perlu dilakukan cek rutin selama 6 bulan sekali pada anak-anak yang menggunakan alat bantu dengar.
Sedangkan untuk implan koklea sendiri ya tentunya resikonya lebih tinggi karena dia tindakan operatif, mulai dari perdarahan, kemudian juga infeksi saluran saraf sistem saraf pusat dan juga cedera pada saraf wajah. Tapi tentunya dengan dengan penata laksanaan yang hati-hati dan juga dilakukan oleh ahli, tentunya risiko-risiko ini bisa diminimalisir. Di RSCM sendiri, tempat saya bekerja, alhamdulillah selama dari tahun 2009 sampai saat ini kita melakukan implantasi koklea, alhamdulillah belum ada komplikasi mayor yang terjadi. Mungkin begitu. Oke, terima kasih dokter. Oke, selanjutnya dari Ibu Putri Zahra, ini bisa ke dokter Angga atau ke BK, tapi saya berikan ke Bu Eka aja ya. Pertanyaannya gimana ya cara mengatasi penurunan pendengaran pada anak karena sekarang responnya agak lambat, beda dengan sebelumnya. Dan gimana cara mengatasi emosi pada anak yang gangguan dengar? Ya, kurang lengkap datanya sebetulnya penggunaan alat bantu dengar atau informasi put berapa tingkat gangguan dengar dan seterusnya saya perlu lengkap sih, tapi kurang lebih seperti ini saya sangat sarankan untuk mendapatkan bimbingan ahli, kuncinya itu ya. Jadi ahli di sini, ahli yang terkait ada dokter THT atau dokter bedah THT gitu, atau misalnya terapis, ada auditory verbal terapis dan seterusnya. Tapi kalau ibu dan bapak tanpa bimbingan ahli, saya sangat khawatir nanti perkembangan seperti yang ibu dan bapak harapkan tidak terjadi gitu, karena itu salah satu kunci mendapat bimbingan dari ahli. Jadi kalau misalnya bisa secara reguler, misalnya kalau auditory verbal therapy itu kan 1 jam seminggu ya, tapi misalnya dengan berbagai keterbatasan dan seterusnya bisa aja ya, misalnya daripada tidak sama sekali, ada loh yang memilih sebulan sekali misalnya ya, karena misalnya ada yang share ke saya biaya terbatas, saya tidak bisa setiap minggu, apakah ada pilihan lain, alternatif lain? Ada pilihan sebetulnya seperti di Rumah Sakit Indonesia ya, ada yang 2 minggu sekali, bahkan ada yang 3 minggu sekali, sebulan sekali, itu tidak masalah sepanjang ada yang memonitor perkembangan mendengar, berbicara, berbahasa, sehingga ibu dan bapak nanti tahu apa yang diperlukan oleh putra-putrinya, termasuk tadi ya pertanyaannya kan bagaimana meregulasi emosinya, mengelola emosi anak ini dan seterusnya. Memang itu sangat kasuistik, tidak bisa kita generalisir. Jadi kalau ibu dan bapak konsultasi atau terapi dengan ahlinya, itu akan mendapatkan panduan yang terbaik insya Allah, sehingga tahu apa yang harus dilakukan dengan anak ini. Mudah-mudahan membantu jawabannya. Saya sedikit menambahkan, Bu Eka. Jadi pada kondisi yang berubah, misalnya tadinya bisa berkomunikasi, sudah bisa mendengar, sudah bisa berkomunikasi, misalnya tiba-tiba kok jadi sekarang nggak mau ngomong lagi, atau mungkin dipanggil nggak ada respon, hati-hati bahwa ada juga gangguan pendengaran pada anak yang bersifat progresif. Jadi pada penyakit tertentu seperti infeksi CMV atau pada kelainan genetik tertentu, maka gangguan pendengaran ini bisa progresif, artinya ambang dengarnya bisa semakin turun. Nah, pada kondisi ini tentunya perlu dilakukan adjustment atau penyesuaian pada metode habilitasinya, baik tadi fitting ABD-nya atau mapping pada implan kokleanya. Jadi perlu tadi menurut Bu Eka harus harus evaluasi dulu oleh tim ahlinya, karena perlu kerjasama antara audiologis, dokter, dan juga terapis, karena kita juga perlu fitting dari terapisnya nih, misalnya kemarin-kemarin udah bagus, sekarang mundur ya. Kita harus lihat kalau mungkin ada progresivitas, kita perlu cek misalnya dengan ISFR ulang, atau misalnya juga kita lihat lagi dari mappingnya kalau misalnya memang dia menggunakan implan gitu. Ya. Mungkin Mas Abe saya ingin menambahkan juga tadi saya senang sekali dengan saran tria antar profesi yang terkait itu bekerja sama. Misalnya kalau di Rumah Sakit Indonesia ada clinical team meeting. Jadi kalau misalnya ya klien Rumah Sakit Indonesia juga adalah klien misalnya Medel ya, mereka pengguna implan Medel, dan di Medel ada audiologis, kemudian di Rumah Sakit Indonesia ada terapisnya, kemudian kadang saya misalnya mengundang dokter bedah, kadang dulu pernah misalnya dokter Fikri, kita sama-sama clinical team meeting dalam suatu waktu, kadang secara online, dan itu mendiskusikan kenapa ada masalah misalnya dengan anak ini, contohnya kok dalam 1 tahun misalnya tidak ada perkembangan signifikan gitu, atau misalnya dalam 6 bulan setelah menggunakan alat sesuai kebutuhan setelah terapi, kenapa misalnya masih di situ saja kemampuannya, tidak ada perkembangan signifikan. Nah, hal-hal semacam ini sangat baik tadi seperti yang disarankan oleh Dr. Angga untuk betul-betul didiskusikan secara komprehensif dengan ahli-ahli terkait. Jadi satu kesatuan sehingga kita bisa melihat dari berbagai perspektif untuk menemukan masalahnya apa dan bagaimana menanganinya.
Oke, baik. Terima kasih Bu Eka sama Dr. Angga. Pertanyaan berikutnya dari Bu Neneng. Pertanyaannya untuk dokter ya. Dok, saya mengalami telinga mendenging. Bagaimana ya cara mengatasinya? Jadi kalau telinga berdenging itu sebenarnya adalah satu gejala yang bisa merupakan bagian dari banyak sekali penyakit. Bisa mulai dari presbikusis atau gangguan pendengaran akibat lanjut usia, atau bisa juga tuli mendadak, atau bisa juga ada kelainan pada telinga dalam, bahkan kelainan di otak. Jadi tentunya untuk menata laksana kita perlu cari tahu dulu apa penyebabnya, karena beda diagnosis tentunya beda penata laksanaan. Namun ada juga yang menarik adalah tinnitus ini atau tuli berdenging ini adalah sesuatu yang terjadi tanpa penyebab apapun. Jadi idiopatik, dia memang seperti itu. Kita coba mengeksklusi kemungkinan lain dan tidak ada masalah. Nah, kalau seperti itu, yang bisa dilakukan adalah rehabilitasi. Bisa menggunakan tinnitus retaining therapy, atau juga bisa menggunakan alat bantu dengar yang memiliki fitur tinnitus masker. Jadi tentunya harus dicari tahu dulu, karena kalau memang ada kelainan organik, kita akan tangani atau atasi kelainan organiknya. Tapi kalau tidak ada kelainan organik, namun mengalami telinga berdenging, tadi ada rehabilitasi yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir, dan ini saya kira juga bagus karena sering ditanyakan oleh orang tua. Dari Ibu Ririn Kirana, Dok, anak saya usia 6 tahun, baru implan saat usia 4 tahun satu telinga. Apakah pengaruhnya terhadap telinga yang satunya jika tidak dibantu dengan ABD? Karena si adik tidak mau pakai ABD di telinga kirinya. Ya, jadi kalau misalnya kan tuh gangguan pendengarannya bilateral ya, kanan dan kiri. Yang satu menggunakan implan, yang satu menggunakan ABD. Memang ada fitur cochlear implant yang bisa bersinergi dengan alat pendengar konvensional. Itu ada. Namun kalau misalnya yang satunya tidak digunakan, maka artinya si anak ini akan mendengarkan secara monoaural hearing, tidak binaural hearing. Sedangkan kita tahu bahwa binaural hearing memiliki beberapa kelebihan, antara lain untuk lokalisasi bunyi dan juga berbicara pada bising. Tadi terkait dengan pembicaraan Bu Eka mengenai signal to noise ratio. Gitu. Jadi kalau misalnya dia hanya mendengar dengan monoaural, hanya dengan satu sisi yang terpasang implan, maka si anak ini sulit kalau misalnya nanti dia berkomunikasi atau terapi di area yang bising. Gitu. Dan juga agak sulit untuk melokalisasi sumber bunyi. Misalnya ibu panggil dari sebelah kiri, nanti dia kira dari sebelah kanan kalau yang terpasang implan sebelah kanan. Jadi memang sebaiknya, kalaupun memang memutuskan untuk hybrid ya, jadi satunya cochlear implant, satunya alat bantu dengar konvensional, tentunya sebaiknya digunakan keduanya. Mungkin ada tambahan dari Bu Eka. Saya totally agree sama penjelasan dokter. Jadi sebaiknya apapun yang sedang dimiliki ya, misalnya kalau dua-duanya profound tapi hanya satu pakai implan, satu alat bantu dengar, tetap harus digunakan. Apalagi kalau misalnya yang sebelah profound pakai implan, yang sebelahnya ringan sampai sedang itu alat bantu dengar, itu lebih baik lagi gitu. Jadi apapun teknologi pendengaran yang ada harus digunakan. Jadi kalau perlu dalam tanda petik berperang dengan anak, kita harus menangkan perang ini karena itu untuk masa depannya anak ya. Tapi agar berperangnya itu tidak menyakiti secara emosional maupun fisik untuk kedua belah pihak, itu harus dapat bimbingan ahli dari terapis dan seterusnya, sehingga banyak sebetulnya tips ya dari terapis maupun orang tua lain yang sudah sukses terlebih dahulu tentang bagaimana cara agar anak bisa menggunakan alatnya secara konsisten ya, tidak menolak menggunakan alat. Dan mungkin juga perlu dicek juga apakah settingannya sesuai gitu ya, karena ada juga yang tidak mau menggunakan alat, setelah kita analisa, setelah kita adakan clinical team meeting, ternyata memang settingannya yang kurang optimal sehingga memang tidak nyaman ya digunakan oleh anak. Oke, terima kasih Bu Eka dan Dr. Angga. Dan saya kira kita sudahi acara pada siang hari ini ya, dan materinya sangat menarik dari Dr. Angga dan Bu Eka, serta pertanyaannya saya kira juga berbobot semua, dan masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab, dan sekali mohon maaf kepada para peserta ya buat pertanyaan yang tidak bisa kita angkat di forum ini, dan nanti kita upayakan kita akan memberikan respon di luar sesi webinar ini. Moderatornya Dan juga luar biasa, sudah... Mas Abe, menurut saya moderator luar biasa, panitia luar biasa, selamat juga.
Iya, terima kasih. Tadi belum perkenalan guys. Nama saya Abe ya, praktisi FET di Medel RSI Surabaya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di awal acara tadi, ada door prize buat 3 orang. Mungkin tidak semuanya tidak banyak ya kita berikan karena saya kira juga bagus-bagus, aktif-aktif kebanyakan dari para peserta. Namun karena kita hanya menyediakan 3, jadi saya sebutkan di sini ya 3 orang yang akan mendapatkan door prize. Yang pertama atas nama Ibu Putri Zahra Nafisa, yang kedua atas nama Ibu Umi Hasna, dan yang ketiga atas nama Ibu Romi Antri. Oke, selamat kepada 3 peserta yang mendapatkan door prize ya. Semoga bermanfaat. Dan sesi yang terakhir kita foto bersama untuk yang sesi kedua ya, foto sesi kedua, dan mohon untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Mbak Yana silakan untuk membimbing. Silakan nyalakan kameranya. Silakan nyalakan kameranya. Kalau ada yang tidak bisa menyalakan kameranya, infokan ke saya ya. Mungkin tadi tidak sengaja diklik stop video. Sudah siap? Rapi-rapi? Sudah? Oke, siap ya. 3 kali ya. Yang pertama dulu. 1, 2, 3. Lagi ya. Mbak Yana ada yang share tidak bisa menyalakan video katanya. Mungkin kameranya karena mungkin di restrict. Oke, sebentar. Oh. Bentar ya. Dokter Angga, terima kasih atas sharingnya. Saya sangat menghargai sekali tadi penjelasan-penjelasan dokter yang sangat komprehensif. Terima kasih banyak. Mereka juga menambah menambah ilmu saya juga sebenarnya dari kuliahnya. Alhamdulillah. Oke, kita ulang lagi. Siap? 1, 2, ya. Sekali lagi. Satu, 2. Ya, 1 kali lagi deh. Tadi ada yang belum kelihatan. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yana. Terima kasih Dokter Angga. Terima kasih Bu Eka sebagai pemateri yang sangat menarik pada webinar kali ini, dan terima kasih juga pada para peserta yang sudah aktif dalam acara webinar ini, dan semoga mendapatkan manfaat ya buat masing-masing peserta. Dan sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Sampai jumpa, dan dari saya sebagai moderator ada kekurangannya mohon maaf, dan selaku panitia juga mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Eka, makasih Dokter Angga. Terima kasih Ibu dan Bapak panitia.